Pernikahan ini benar-benar aneh. Pengantin pria dan wanita memasuki ruangan dengan gaun hitam, lalu secara bergiliran mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pasangannya. Akhirnya, pendamping pengantin muncul dan melepas cincin kawin mereka. Ternyata ini adalah upacara perceraian. Pengiring pengantin wanita bernama Shen Xingruo, seorang produser. Sebelum menghadiri upacara perceraian, dia telah membeli tiket pesawat dan kartu VIP lounge, berniat mencari orang berkualitas untuk bergabung dalam acara kencan yang dia buat. Tanpa diduga, target yang dia lihat adalah cinta pertamanya. Setelah 5 tahun tiba-tiba bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Xingruo berdiri terpaku, Lu Xingyan juga menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip. Kenangan indah muncul di benak keduanya, betapa manisnya masa lalu, kini terpisah begitu jauh. Xingruo ragu-ragu untuk waktu yang lama, barulah dia mengucapkan kalimat basa-basi setelah sekian lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Lu Xingyan mengangguk membalas. Ketika keduanya sedang emosional, Xingruo meneteskan air mata. Rekan kerjanya datang dan duduk. Dia pikir Xingruo sudah mencapai kesepakatan dan mulai memperkenalkan program cinta tentang mantan pacar ini tanpa henti, mengundang Lu Xingyan dan mantan pacarnya untuk berpartisipasi. Melihat Xingruo berbalik dengan canggung, Lu Xingyan juga dengan bijak berkata, mantan pacar sepertinya tidak nyaman. Saat ini, rekan kerja baru menyadari suasana aneh di antara keduanya, menebak hubungan mereka. Xingruo hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Saat itu, sahabatnya menelepon dan membantunya segera berangkat. Xingruo hendak pergi, Lu Xingyan bertanya apakah dia akan menjadi pendamping pengantin. Dia adalah pengiring pria, jadi dia bisa mengantarnya. Xingruo hendak menolak, tetapi melihat mobil yang dipesan secara online harus menunggu lama. Dia berubah pikiran, setuju untuk berbagi mobil dengan Lu Xingyan. Dalam perjalanan, suasana di antara keduanya sangat canggung. Keduanya ingin mencari topik pembicaraan, tetapi tidak berani bertanya tentang situasi satu sama lain. Saat itu Lu Xingyan menerima telepon, di ujung sana ada seorang gadis yang terdengar sangat akrab dengannya. Xingruo pura-pura tidak peduli, tetapi dalam hati sangat kesal. Ketika turun dari mobil, Lu Xingyan melihat kaki Xingruo lecet karena sepatu hak tinggi. Lalu dia mengambil sepasang sepatu olahraga dari mobilnya untuk diganti. Xingruo menolak, mengatakan dia tidak memakai barang yang sudah dipakai wanita lain. Keduanya bergegas ke lokasi. Saat ini upacara perceraian yang unik sedang berlangsung meriah. Pihak wanita Chengju menuduh suaminya Su Chengyo selalu merusak suasana, tidak memberikan nilai spiritual sedikit pun. Ketika dia sakit, dia hanya menyuruhnya minum air hangat. Suasana hatinya buruk, dia menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Su Chengyo mengkritik Chengju karena berlebihan. Suatu hari dia meminta panggilan video 8 kali, bahkan pergi ke toilet pun harus dilaporkan, membuatnya lelah. Selain itu, Chengju sepanjang hari suasana hatinya tidak baik tanpa mengatakan apa-apa lalu memintanya menebak alasannya. Dia bukan peramal. Sungguh tidak tahu mengapa Chengju tidak senang melihat keduanya saling memandang dengan penuh kebencian. Pembawa acara mengumumkan masuk ke bagian kedua, mengundang pengiring pria dan wanita untuk membantu mengumpulkan cincin kawin. Xingruo dan Lu Xingyan berdiri di samping teman mereka, menyaksikan pasangan bermusuhan ini dari menikah hingga bercerai. Bagian terakhir adalah memutar video tentang keretakan hubungan suami istri. Namun, yang tak terduga adalah, staf salah memutar video, di layar muncul adegan 5 tahun lalu Lu Xingyan melamar Xingruo. Saat itu Lu Xingyan berlutut satu kaki, dengan tulus memohon Xingruo untuk menikah dengannya. Xingruo tersenyum setuju, membayangkan kehidupan bahagia setelah ini. Tak disangka akhirnya mereka berpisah di tahun paling romantis. Sejak itu, mereka tidak lagi berhubungan di utara dan selatan. Video itu seperti kunci yang membuka pintu hati yang tertutup rapat bagi keduanya. Bisakah benar-benar melepaskan satu sama lain? Hanya mereka yang paling mengerti. Penonton yang hadir menyaksikan video dan berdiskusi dengan heboh. Lu Xingyan sadar dan buru-buru menyuruh orang untuk mematikan video. Situasi canggung berlalu, MC mengumumkan bahwa upacara perceraian resmi selesai. Semua orang yang hadir memegang bantal yang sudah disiapkan, memulai perang bantal. Lu Xingyan dan Xingruo bekerja sama dengan baik, bersama-sama mengalahkan musuh sampai tidak ada yang menyerang lagi. Keduanya kemudian menjadikan satu sama lain sebagai target, saling menyerang, sambil mengucapkan kata-kata semoga sukses dalam karir, terbang tinggi dan jauh. Tapi mulut berkata begitu tapi hati tidak. Tersembunyi perhatian dan perasaan yang tak tertahan. Ternyata pertemuan yang tampaknya tak terduga. Sebenarnya semua itu diatur oleh Lu Xingyan. Saat keduanya masih bersama, Xingruo mendaftar perangkat lunak pemesanan tiket menggunakan nomor telepon Lu Xingyan. Begitu Xingruo memesan tiket, Lu Xingyan akan langsung menerima pemberitahuan. Xingruo sebagai produser untuk mencari peserta acara kencan, menggunakan cara lama, telah membeli tiket pengalaman VIP bandara. Lu Xingyan mengira Xingruo akan meninggalkan kota, buru-buru mengejar ke bandara. Ketika dia melihat Xingruo dan rekan kerjanya mencari target, dia baru mengerti bahwa dia
setelah salah paham. Takut Xing Ruo mengetahuinya, dia bersembunyi di ruang tunggu. Tak disangka takdir malah membawa Xing Ruo ke hadapannya. Video lamaran Lu Xing yang menyebar di internet, banyak penggemar berharap pasangan itu berpartisipasi dalam program. Mitra segera menelepon Lu Xingyan, mengundangnya dan Xing Ruo untuk bergabung dengan program. Lu Xingyan salah mengira Xing Ruo ingin dia datang, memeluk harapan untuk memulai kembali dengan Xing Ruo, jadi buru-buru pergi membeli pakaian baru, ingin tampil dengan baik. Namun, Xing Ruo melihat orang yang dipilih untuk program itu adalah Lu Xingyan lalu langsung menolak tawaran Mitra. Sebagai produser, dia tidak bisa langsung berpartisipasi dalam program. Mitra menganalisis pro dan kontra, saat ini popularitas dan diskusi keduanya sangat tinggi, rating program pasti tidak akan buruk. Terlebih lagi, atasan langsung menunjuknya, Xing Ruo tidak bisa menolak, hanya bisa setuju. Dia pergi menemui Lu Xingyan untuk menyepakati kerjasama. Lu Xingyan awalnya ingin menggunakan nama program untuk mendekati Xing Ruo, tetapi Xing Ruo menunjukkan sikap bahwa pekerjaan adalah pekerjaan. Dia mengatakan bahwa dia setuju untuk tampil di program, dapat mempromosikan resornya secara gratis, menguntungkan pekerjaan keduanya. Lu Xingyan baru mengerti, Xing Ruo sama sekali tidak merindukannya. Dalam kekecewaan, Lu Xingyan dengan marah menolak untuk berpartisipasi. Setelah itu, Lu Xingyan meninggalkan perusahaan Xing Ruo dan bertemu Shishen, penasihat hukum resor. Saat berbicara, Di Jiating membantu melepaskan bulu mata dari wajahnya. Adegan ini secara tidak sengaja terlihat oleh Xing Ruo, membuat Xing Ruo curiga bahwa Lu Xingyan tidak lajang. Xing Ruo ingin tahu apakah Lu Xingyan lajang. Jika sudah punya pacar maka tidak sesuai dengan standar rekrutmen. Tepat pada saat ini, dia menerima telepon dari ibu Lu Xingyan yang mengundangnya untuk datang berkunjung. Ketika tiba di rumah Lu Xingyan, melihat penataan ruangan yang familiar, Xing Ruo tersentuh. Semester kedua tahun pertama SMA, dia pindah ke sekolah Lu Xingyan karena ayahnya dan orang tua Lu Xingyan adalah teman baik. Ibu Lu Xingyan, Bibi Pei, sangat senang membiarkannya tinggal di rumah, merawatnya seperti putrinya sendiri. Setelah putus dengan Lu Xingyan, Xing Ruo pergi ke luar negeri. Bibi Pei melihat video lamaran itu, tahu Xing Ruo sedang mengerjakan program. Dia baru tahu dia telah kembali ke negara itu selama 2 tahun, jadi dia menyalahkannya karena tidak mengunjunginya. Xing Ruo merasa bersalah, bagaimanapun juga dia dan Lu Xingyan pernah menjadi sepasang kekasih. Tak disangka Bibi Pei tidak peduli dengan hal itu, menyarankan masing-masing bagian, tidak peduli bagaimana dia dan Lu Xingyan. Keduanya masih akrab. Bibi Pei merengek meminta Xing Ruo menginap semalam. Dia berkata bahwa putranya setiap hari di resor tidak pulang. Tak disangka, baru saja selesai bicara, Lu Xingyan sudah muncul di pintu. Lu Xingyan membongkar rencana ibunya, jelas-jelas ibunya menyuruhnya pulang. Sekarang tidak mau mengaku. Bibi Pei yang berniat menjodohkan terlihat jelas, menyuruh Lu Xingyan mengantar Xing Ruo pulang. Putri pulang sendiri tidak aman, Lu Xingyan menyarankan naik bus. Banyak orang sangat aman, tidak boleh. Bukankah kamu masih merindukan Ruo? Baiklah, biar aku saja, aku akan mengantarnya pulang. Xing Ruo sudah bertanya dari Bibi Pei dan tahu Lu Xingyan masih lajang. Tapi sepatu olahraga di mobil membuatnya penasaran. Sebelum turun dari mobil, Xing Ruo menerima telepon dari sahabatnya Yusi. Lu Xingyan cemburu, menyindirnya dan Yusi memiliki hubungan yang baik. Xing Ruo membalas bahwa mereka hanya teman, lagi pula lebih baik daripada dia. Mulutnya mengatakan lajang, tetapi di dalam mobil selalu ada sepatu wanita. Lu Xingyan tidak ingin disalahpahami, mengambil sepatu dan mengejar keluar. Tanpa berkata apa-apa, dia melepas sepatu hak tinggi Xing Ruo, menggantinya dengan sepasang sepatu olahraga di tangannya. Tahun itu setelah Xing Ruo pergi ke luar negeri, ibunya mengeluarkan sepasang sepatu Xing Ruo. Melihat ibunya sedang video call dengan Xing Ruo, Lu Xingyan dengan marah mengatakan bahwa dia sudah membuang sepatu itu. Xing Ruo di seberang layar percaya itu benar. Tak tahu Lu Xingyan menyimpan sepatu di mobil, menjaganya hingga sekarang. Xing Ruo melihat sepatu yang pas, juga menyadari ini adalah sepatunya. Seketika perasaannya sedikit rumit, Lu Xingyan selesai menjelaskan dan hendak pergi. Tapi dipanggil kembali oleh Xing Ruo. Sebelum berbalik, sudut bibirnya tak bisa menahan senyum. Mengira Xing Ruo sudah tergerak, siap membuka hati padanya. Tak disangka Xing Ruo tetap menyarankan dia untuk bergabung dengan program. Lu Xingyan masih belum setuju untuk bergabung, lagi-lagi investor menarik modal. Program tidak bisa dilanjutkan, perusahaan Xing Ruo dalam bahaya. Mitra untuk mencegah investor menarik modal, minum alkohol hingga pendarahan lambung. Namun hasilnya sia-sia. Xing Ruo untuk mempertahankan tim dan semangat, memutuskan untuk menggadaikan rumah lama yang ditinggalkan ibunya. Sementara itu, Mitra pergi memohon kepada Lu Xingyan. Lu Xingyan tetap tidak setuju. Ketika mendengar Xing Ruo ingin menggadaikan rumah,
dia langsung berubah pikiran. Berjanji akan mempertimbangkan baik-baik untuk membantu Xing Ruo melewati kesulitan. Lu Xing yang mencari sahabat sekaligus mitranya Su Chenyo untuk berunding. Tidak hanya ingin berpartisipasi dalam program, tetapi juga ingin berinvestasi pada Xing Ruo. Su Chenyo mengingatkannya agar tidak membiarkan perasaan menguasai dan kehilangan akal sehat. Menasihatinya untuk mengingat hari-hari setelah putus dengan Xing Ruo. Bagaimana dia melewati masa itu? Lu Xing yang menggunakan keuntungan bisnis untuk membungkam keluhan Su Chenyo. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelidiki dengan cermat. Tim Xing Ruo semuanya adalah ahli di industri ini. Jika program disiarkan, itu pasti akan membawa reputasi dan hasil yang baik untuk resor. Su Chenyo melihat dia masih sadar barulah keraguannya sirna. Cepat-cepat mengundang Xing Ruo untuk membahas kerjasama. Lu Xing yang mengumumkan persyaratannya kepada Xing Ruo. Untuk menghindari Xing Ruo salah paham bahwa dia berinvestasi karena hubungan pribadi. Dia menekankan terlebih dahulu, ini adalah keputusan berdasarkan pertimbangan pekerjaan. Barulah Xing Ruo bisa menghilangkan beban psikologisnya. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kerjasama berhasil. Xing Ruo bersama Lu Xingyan dan Su Chenyo menyambut pengawas investasi yang telah menandatangani perjanjian dengan resor. Namun, Xing Ruo tidak menyangka bahwa pengawas Lu Xingyan adalah temannya. Yuxi, dan Lu Xingyan langsung tegang saat bertemu. Mengetahui bahwa Xing Ruo mengundang Lu Xingyan sebagai tamu dan juga menerima investasi dari Lu Xingyan. Dia khawatir Xing Ruo akan kembali kepada mantan pacarnya sehingga dia menyuruh Xing Ruo untuk berpikir matang. Setelah putus dengan Lu Xingyan tahun itu, apakah dia ingat bagaimana dia mengatasinya? Pikiran Xing Ruo langsung kembali ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu dia dan Yuxi adalah mahasiswa yang belajar di luar negeri di sekolah yang sama. Xing Ruo terkejut karena putus cinta, setiap hari mandi air mata, menderita sampai tidak ingin hidup. Yuxi melihatnya begitu menderita, menyarankan dia untuk kembali mencari Lu Xingyan. Tapi dia berpikir jika mencari Lu Xingyan kembali, keduanya bersama akan tetap saling menyakiti. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit panjang. Jika bisa melewatinya akan ada hari yang lebih baik. Yuxi menghentikan ingatan Xing Ruo lalu mengundangnya makan bersama. Xing Ruo baru saja selesai negosiasi dengan Lu Xingyan, tidak ingin membuat hubungan menjadi tegang, jadi mengundang semua orang untuk makan. Saat makan, Yuxi berpura-pura memesan makanan untuk menyindir Lu Xingyan. Tahun itu, Lu Xingyan salah paham hubungan dia dengan Xing Ruo sehingga mereka bertengkar. Dua orang bertengkar sampai ke kantor polisi. Sekarang Yuxi mengandalkan dirinya sebagai pelanggan, jadi Lu Xingyan tidak berani melakukan apapun padanya. Jadi dia terus-menerus mempersulit Lu Xingyan. Dia memesan hidangan bernama tidak pernah kembali dan menggoreng pengkhianat. Menu tidak memiliki hidangan ini, Yuxi menjelaskan bahwa begitu dia melihat wajah Lu Xingyan, dia langsung teringat dua kata pengkhianat. Untuk sesaat dia salah bicara, Lu Xingyan marah tetapi tidak meledak. Dia pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Yuxi melihat itu dan mengikutinya. Yuxi menyatakan perang terhadap Lu Xingyan, mengatakan bahwa dia dan Shen Xing Ruo adalah masa lalu. Selama bertahun-tahun, orang di samping Shen Xing Ruo adalah dia. Lu Xingyan tidak mau kalah. Selama dia dan Shen Xing Ruo masih bekerja sama, mereka akan selalu berada di masa kini. Yuxi, untuk menghancurkan harapan Lu Xingyan, kembali ke meja makan dan memberikan kejutan besar kepada Shen Xing Ruo. Dia telah menghubungi direktur acara televisi yang paling ingin diajak kerja sama oleh Shen Xing Ruo. Direktur sangat tertarik dengan rencana Shen Xing Ruo dan beberapa perusahaan yang dikenalnya ingin berinvestasi. Dia berharap Shen Xing Ruo akan mempertimbangkan kerja sama itu. Pesta berakhir, Shen Xing Ruo menyalahkan Yuxi karena menyebutkan masa lalu yang membuat Lu Xingyan canggung. Yuxi segera meminta maaf, berjanji akan lebih berhati-hati. Di sisi lain, Lu Xingyan khawatir tentang siapa yang akan dipilih Shen Xing Ruo untuk bekerja sama. Dalam pilihan antara emosi dan alasan, Shen Xing Ruo seharusnya memilih sutradara yang lebih berpengalaman. Lu Xingyan gelisah, sejak pagi dia menunggu dengan cemas, tidak tahu apakah Shen Xing Ruo akan membatalkan kerja sama dengannya. Sampai Shen Xing Ruo membuka pintu dan masuk, kekhawatiran di hatinya akhirnya terlepas. Lu Xingyan ingin tahu mengapa Shen Xing Ruo akhirnya memilihnya. Shen Xing Ruo berkata bahwa meskipun tawaran dari sutradara sangat menarik, dia perlu membangun kepercayaan dengan pihak lain terlebih dahulu. Hanya dengan memilih Lu Xingyan, yang sudah dikenalnya, tidak peduli apa hubungan mereka sekarang, mereka adalah orang yang paling saling percaya. Lu Xingyan tersenyum, dengan senang hati membahas detail pemilihan orang dengan Shen Xing Ruo. Dia merasa orang yang akan dipilih Shen Xing Ruo kurang aktual, hanya dengan mencari orang-orang di sekitar mereka dapat menciptakan topik. Keduanya memikirkan pasangan musuh bebuyutan Su Chenyo dan Chen Ju yang baru saja bercerai. Mereka berpisah untuk bertindak, berperan sebagai mak comblang untuk meyakinkan teman-teman mereka. Setelah memilih pasangan ini, Lu Xingyan juga menyarankan untuk mengundang ketua kelas mereka saat SMA, Hsiu, untuk bergabung. Pihak lain sedang mengelola akun
sains populer dan memiliki jumlah pengikut tertentu. Buku baru yang baru saja diterbitkan juga mendapat ulasan yang sangat baik. Shen Xingruo berdiskusi dengan tim tentang pemilihan tamu. Tim menyarankan jika He Xiu bergabung, acara kencan akan diubah menjadi pertemuan dari sekolah ke masyarakat. Ini akan membangkitkan nostalgia publik dan menciptakan topik diskusi tentang status quo semua orang. Lu Xingyan pergi mencari He Xiu, tetapi He Xiu tidak pandai berkomunikasi dan tidak memiliki pengalaman romantis. Dia tidak ingin tampil di acara realitas untuk dibicarakan orang lain. Shen Xingruo pusing karena masalah ini. Chen Ju tiba-tiba teringat teman baik mereka He Shen. Dia adalah orang yang pernah memiliki perasaan ambigu dengan He Xiu di sekolah menengah. Mungkin He Shen bisa membujuknya. Shen Xingruo tiba-tiba mendapat ide, sekalian mengundang He Shen ke acara itu. Pasangan ini sangat cocok dengan tema yang lebih dari sekadar persahabatan. Cinta yang belum sempurna, He Shen merasa rendah diri karena dia adalah wanita yang sudah bercerai, tidak pantas untuk He Xiu. Dia juga tidak ingin mengganggu pihak lain. Shen Xingruo menghormati pilihan He Shen. Keesokan harinya dia pergi ke kantor hukum untuk menjemput He Shen setelah bekerja dan mereka pergi makan. Tidak disangka dia melihat He Shen diganggu oleh mantan suaminya, Li Qi. Mantan suami He Shen memiliki temperamen yang tidak stabil. Di luar dia memegang buket bunga dan meminta maaf dengan sopan, ingin berdamai dengan He Shen. Namun, saat tidak ada yang melihat, dia mencengkram erat tangan He Shen, bermaksud menariknya pulang. He Shen tidak berani melawan. Untungnya, Shen Xingruo datang tepat waktu, menyelamatkannya dari cengkeraman Li Qi. Shen Xingruo membawa He Shen pulang. Tidak mengerti mengapa He Shen memilih orang jahat ini pada awalnya. Dan sekarang, setelah bercerai, dia masih begitu takut pada mantan suaminya. He Shen curhat, dari kecil hingga dewasa dia selalu menjadi gadis yang sangat biasa. Awalnya Li Qi memperlakukannya dengan sangat baik. Dia pikir dia telah menemukan kebahagiaan. Siapa sangka setelah menikah Li Qi seperti berubah menjadi orang lain. Hanya jika dia tidak senang dia akan marah padanya. Dia kesulitan untuk bercerai. Tapi Li Qi masih menganggapnya sebagai miliknya, terus-menerus memaksanya pulang. Dia tidak berani melawan karena kedua belah pihak berada di kabupaten. Li Qi tahu semua kerabat dan saudara-saudaranya. Dia takut Li Qi akan melakukan hal-hal bodoh yang melibatkan keluarganya. Shen Xingruo memahami kesulitan He Shen. Untuk menghindari Li Qi mengganggu lagi, dia menyuruh He Shen pulang untuk berkemas dan pindah ke rumahnya untuk sementara waktu. Ketika He Shen berkemas, dia menemukan buku persiapan ujian yang diberikan He Xiu kepadanya saat SMA dan buku persiapan ujian 3 tahun dengan lembaran kertas yang berterbangan. Di dalamnya ada ucapan selamat untuknya. Tahun itu mereka saling menyukai secara diam-diam, sayangnya tidak ada yang berani mengungkapkan perasaan, menyebabkan mereka melewatkan kesempatan yang disayangkan. Saat He Shen tenggelam dalam kenangan, Li Qi tiba-tiba mengetuk pintu kamar. He Shen ketakutan dan hendak lari, tetapi Li Qi melompat masuk melalui jendela. Dia berlutut memohon He Shen untuk kembali. Melihat He Shen tidak setuju, dia mulai marah, merobek pakaian He Shen, dan merobek buku yang diberikan He Xiu. Buku itu adalah satu-satunya kenang-kenangan He Shen. Buku yang dirobek membuatnya benar-benar marah. Dia melompat untuk melawan Li Qi, tetapi dia bukan tandingannya. Hanya beberapa pukulan dia sudah terjatuh. He Shen berusaha bangkit dan menelepon Shen Xingruo untuk meminta bantuan. Shen Xingruo sedang memilih lokasi syuting bersama Lu Xingyan. Setelah menerima telepon dia langsung pergi menyelamatkan orang bersama Lu Xingyan. 2 orang keluar dan kebetulan bertemu Su Chengyo dan He Xiu. He Xiu yang tahu kejadian itu ikut pergi. Keempatnya tiba di rumah He Shen. Li Qi melihat banyak orang dan melarikan diri ketakutan. Lu Xingyan dengan cepat memutuskan untuk membiarkan Shen Xingruo tinggal bersama He Shen di resor. Shen Xingruo menghibur He Shen yang sedang menangis, menasihatinya untuk berani melawan Li Qi. Semakin dia mundur, semakin Li Qi akan berlebihan. He Shen masih khawatir keluarganya akan terlibat, berpikir bahwa selama dia tidak kembali dengan Li Qi, suatu hari dia akan melepaskannya. Ternyata Lu Xingyan dan 5 orang lainnya menangkap Li Qi, memperingatkannya untuk tidak mengganggu He Shen lagi. Li Qi bersikeras menyatakan bahwa baik bercerai maupun tidak, He Shen tetaplah istrinya dan harus mendengarkannya. He Shen telah melihat wajah buruk Li Qi dan akhirnya memberanikan diri untuk berdiri di depannya. Sebagai seorang pengacara profesional, ia menunjukkan bukti di ponselnya, menyatakan bahwa ia akan menuntut Li Qi atas perbuatannya. Xingruo juga mengancam Li Qi, mereka telah menyelidiki tempat kerjanya. Li Qi dinilai sebagai karyawan teladan selama 3 tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa ia sangat menghargai pekerjaan ini. Perusahaan melarang keras karyawannya melanggar hukum. Jika ia masih mengganggu He Shen, maka semua perbuatannya akan dibongkar. Saat itu Li Qi akan kehilangan pekerjaannya. Li Qi sudah terpojok, jadi ia pasti akan menerima kenyataan tentang perceraian dan tidak akan mengganggu He Shen lagi di masa depan. Li Qi melarikan diri, kelompok 6 orang itu menang. Pada saat itu mereka merasa seperti kembali ke masa muda yang penuh semangat. Chen Ju menyadari bahwa He Xiu dan He Shen memiliki perasaan satu sama lain, jadi ia menjodohkan mereka berdua.
Lu Xingyan juga membantu mengundang Hsiu ke acara dan meminta Xishan untuk memperkenalkan teman wanita untuk Hsiu. Keesokan harinya, Xishan menerima pesan dari Hsiu yang mengajaknya bertemu. Hsiu memuji cara Xishan menghadapi Li Qi sangat hebat. Sekarang Xishan sudah terbebas dari penderitaan, ia merasa sangat senang. Ia ingin kembali menjalin hubungan lama dengan Xishan, menebus penyesalan masa lalu, tetapi ia malu untuk mengatakannya. Ia hanya bisa membujuk Xishan untuk berpartisipasi dalam acara dari sudut pandang lain. Ia berpikir Lu Xingyan dan Xing Ruo masih memiliki perasaan satu sama lain. Mungkin melalui acara ini, mereka berdua bisa kembali bersama. Cinta dan Li adalah teman mereka, jadi mereka harus membantu keduanya. Tentu saja Xishan bersedia membantu, tetapi ia merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah acara kencan, ia dan Hsiu bukan sepasang kekasih. Hsiu meyakinkannya, saat itu ia akan mengatakan kepada sutradara bahwa ia diam-diam mencintainya, masalah akan terpecahkan. Barulah Xishan merasa tenang, lalu dengan malu-malu ia setuju untuk berpartisipasi dalam acara. Xing Ruo dan Cheng Ju mengetahui keputusan Xishan, dengan gembira mereka bersulang. Selamat untuk Xishan atas kehidupan barunya, dan berharap perasaannya dengan Hsiu akan berbuah menjadi hubungan yang baik. 6 tamu sudah terpilih, tim acara segera menyiapkan lokasi. Xing Ruo juga berpartisipasi, ia pergi membeli peralatan pelindung sendiri. Untuk menawar, ia berbohong bahwa ia sedang bersama suaminya mendekorasi kamar pengantin, meminta pemilik toko untuk memberikan diskon. Kata-kata ini secara tidak sengaja didengar oleh Lu Xingyan yang datang mencarinya. Disebut sebagai suami membuat Lu Xingyan diam-diam senang. Ia segera masuk ke dalam peran, menggandeng tangan dan memeluk pinggang untuk berpose mesra. Setelah selesai berbelanja di toko ini, mereka berdua pindah ke toko berikutnya, memanggil satu sama lain suami dan istri dengan sangat alami. Xing Ruo mengeluh Lu Xingyan tidak tahu cara menawar, menyuruhnya untuk mengikuti di belakang dan mendengarkan arahan. Siapa sangka Lu Xingyan langsung menggendongnya dan menempatkannya di troli, mendorongnya dengan kecepatan penuh. Mereka berdua tertawa dan bersenang-senang, seperti kembali ke masa-masa awal mereka bersama, melupakan tahun-tahun yang terpisah, setelah selesai membeli semuanya. Xing Ruo menyela sebelum Lu Xingyan memanggilnya, "Istriku," mengatakan bahwa peran ini sudah selesai sampai di sini. Waktu yang dihabiskan bersama hari ini, membuat keduanya menemukan kembali perasaan riang di masa SMA, bersama-sama mengenang masa muda. Xing Ruo bertanya kepada Lu Xingyan dalam ingatannya, seperti apa dirinya saat SMA. Lu Xingyan mengenang, saat itu Xing Ruo adalah seorang siswi yang pintar, rajin, meskipun sepanjang hari bertengkar dengan siswa yang bodoh ini. Tetapi ia secara tidak sengaja jatuh cinta pada Xing Ruo. Memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasa terharu, ingin bertanya kepada Xing Ruo apakah mereka bisa memulai lagi. Namun belum selesai berbicara, ia teringat tahun-tahun sebelumnya, pertengkaran dan konflik tanpa akhir di antara mereka berdua. Ia takut sekarang mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya ia menelan kembali kata-katanya. Xing Ruo menyadari bahwa Lu Xingyan ingin mengatakan sesuatu, jadi ia bertanya apa yang ingin ia katakan. Lu Xingyan berbohong bahwa ia melihat kentang itu enak dan ingin memesan satu porsi lagi. Xing Ruo merasa aneh sejak kapan Lu Xingyan bisa makan pedas seperti itu. Saat SMA, ada hari ketika tidak ada makanan di rumah, Lu Xingyan berinisiatif mengajak Xing Ruo makan. Xing Ruo memesan hotpot pedas yang paling ia sukai. Lu Xingyan tidak bisa makan pedas. Sebagian besar waktu ia hanya melihat Xing Ruo makan. Saat itu ayah Xing Ruo menelepon. Tetapi Xing Ruo menolak untuk mengangkat telepon, dan juga tidak ingin membicarakan ayahnya. Namun, ketika melihat anak-anak lain memegang permen kapas yang diberikan oleh ayahnya, ia sangat iri. Saat membayar, ia juga membeli satu permen kapas. Xing Ruo menerima permen kapas itu. Mulutnya mengeluh Lu Xingyan kekanakan, tetapi matanya berkaca-kaca, terharu dan manis. Lu Xingyan tidak memberitahu Xing Ruo. Setelah putus ia gila-gilaan berlatih makan pedas, hanya agar suatu hari ketika mereka bertemu lagi, ia bisa makan makanan pedas bersama Xing Ruo. Keduanya kembali ke resor, para pekerja sudah mulai memperbaiki. Xing Ruo sudah menjelaskan bahwa harus menunggu peralatan pelindung tiba baru boleh bekerja. Ia segera bertanya siapa yang memberikan perintah ini. Asisten sutradara magang baru Kiao Kiao, berdasarkan fakta bahwa ayahnya adalah salah satu investor, maju dan mengakui bahwa ia yang memberikan perintah. Xing Ruo tidak peduli dengan identitasnya, dengan marah membentak bahwa ia tidak berhak melewati wewenang, jika tidak mau mendengarkan perintah, ia disuruh keluar. Kiao Kiao merasa malu di depan semua orang sehingga ia menyimpan dendam terhadap Xing Ruo. Lu Xingyan khawatir Xing Ruo akan mendapat masalah dengan investor. Xing Ruo tidak terlalu peduli, telah melalui banyak kesulitan, telah menghadapi segala kesulitan, ia telah terlatih menjadi sekuat baja. Jadi ia tidak takut sama sekali. Xing Ruo berkata Lu Xingyan juga adalah pelanggan, ia juga harus menjaga sopan santun di depan Lu Xingyan. Lu Xingyan
dengan jujur mengatakan kepadanya, di depannya, ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Xingruo duduk di sana dengan mata berkaca-kaca, Lu Xingyan juga matanya memerah, jelas mereka masih saling mencintai, tetapi takut saling menyakiti lagi. Xingruo curhat bahwa jika mereka berdua tidak pernah saling mencintai, mungkin mereka sudah menjadi sahabat terbaik, mungkin menjadi teman adalah jalan yang paling cocok. Tidak lama kemudian acara resmi mulai syuting, pasangan yang bercerai Su Chengyou dan Chen Ju bertengkar tanpa henti. Hsiu dan Xishen sedikit canggung. Xingruo dengan lancar memimpin semua orang mengikuti prosedur. Saat makan hotpot bersama, Su Chengyou dan Chen Ju berebut bakso. Tanpa disangka bakso itu jatuh ke atas Xingruo. Adegan ini membuat pasangan yang bercerai itu teringat akan adegan yang familiar, juga membuat Xingruo dan Lu Xing yang berpikir kembali ke malam yang sangat tulus bagi keduanya. Setelah ujian masuk universitas, semua orang merayakan ulang tahun Xingruo dan Lu Xing yang pada hari yang sama. Lu Xing yang memberikan satu tusuk bakso kepada Xingruo, tetapi dengan sengaja menjatuhkannya ke atas Xingruo. Xingruo pergi ke toilet untuk membersihkannya. Ketika ia keluar, ia melihat Lu Xing yang sedang menunggu. Pemuda itu tidak bisa menahan perasaannya meluap-luap, dengan tulus mengungkapkan perasaannya kepada gadis yang disukainya. Malam itu menjadi kenangan yang tak terlupakan di hati keduanya. Sekarang menceritakan kembali kisah lama, semua perasaan manis dan penyesalan meluap. Xingruo berkata kepada Chen Ju, dalam sekejap tadi, ia seperti hidup kembali dalam kenangan lama, melihat Lu Xing yang pada tahun itu. Ketika ia tersadar, ia baru menyadari, ia dan Lu Xing yang sudah saling kenal selama 11 tahun. Chen Ju melihat isi hati sahabatnya, jadi ia bertanya apa rencananya. Xingruo mematikan mikrofon mereka berdua, berbisik di telinga Chen Ju. Setelah mendengarnya, Chen Ju tampak terkejut, merasa tidak percaya. Hari kedua syuting acara, kru memberikan tugas, dalam waktu 24 jam di lokasi kencan yang telah ditentukan, katakan satu kalimat jujur dan satu kalimat bohong kepada mantan kekasih, tidak boleh mengungkapkan kalimat mana yang jujur dan mana yang bohong. Pasangan yang belum pacaran itu sangat canggung di depan kamera, juga tidak berani mengungkapkan perasaan satu sama lain. Hsiu sangat suka berduaan dengan Xishen, tetapi karena selalu diikuti oleh kru, ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia terus menyesali penampilannya yang buruk, kemudian ia bertanya kepada Xishen apakah ia merasa bosan saat bersamanya. Xishen dengan jujur mengatakan ia sangat senang saat bersamanya. Pasangan yang bercerai lainnya selalu bertengkar setiap kali bertemu. Mereka berdua bertengkar dan meminta pasangannya untuk menebak mana yang benar dan salah. Chen Ju mulai bercerita tentang pernikahan. Saat menghitung biaya, ia menambahkan 10.000 yuan untuk membeli tas. Su Chengyou tidak mau kalah, setiap kali ia mengatakan akan lembur sebelum bercerai, sebenarnya ia bersembunyi di dalam mobil bermain game. Tingkat adu mulut ini bagi mereka hanyalah hal kecil. Dengan saling pengertian, mereka langsung menebak bahwa semua yang baru saja dikatakan adalah kebenaran. Su Chengyou melihat itu dan mulai melancarkan serangan yang kuat. Setelah bercerai, ia makan sendirian dengan gadis lain. Chen Ju tidak bisa menahan ketenangannya, menyalahkannya karena belum genap 100 hari sudah mencari orang baru. Ia tidak mau kalah, ia membalas, ia juga pergi makan sendirian dengan pria lain. Kali ini giliran Su Chengyou yang khawatir. Ia bertanya apakah ia telah melangkah lebih jauh dengan orang itu. Keduanya saling cemburu, semakin banyak bicara semakin kekanak-kanakan seperti anak SD yang bertengkar. Di sisi lain, Lu Xing yang tiba di lokasi kencan, melihat Qiao Qiao, orang yang bertanggung jawab mengawasi Xingruo datang sendiri. Ia buru-buru bertanya di mana Xingruo. Qiao Qiao memberitahunya bahwa Xingruo sedang dalam perjalanan. Ia datang lebih dulu untuk bersiap-siap untuk Lu Xingyan. Lu Xingyan percaya itu, bekerja sama menjawab pertanyaan. Namun sampai matahari terbenam, bayangan Xingruo tidak terlihat. Lu Xing yang tidak bisa tenang lagi. Ia curiga Qiao Qiao telah ikut campur. Qiao Qiao membela diri bahwa ia telah mengirim lokasi kepada Xingruo. Lu Xing yang merebut ponselnya untuk melihat, menemukan bahwa pesan yang dikirim Qiao Qiao sama sekali bukan lokasi mereka berada. Ia memperingatkan Qiao Qiao, jika terjadi sesuatu pada Xingruo, ia tidak akan memaafkannya. Setelah berbicara, ia buru-buru pergi mencari Xingruo. Karena Qiao Qiao telah mengirim alamat yang salah kepada Xingruo, menyebabkan Xingruo tersesat di gunung. Menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan jalan yang benar, Xingruo menandai pohon. Di gunung tidak ada sinyal, ponselnya juga kehabisan baterai dan mati. Tidak dapat meminta bantuan, ia hanya bisa meraba-raba sendiri. Hari semakin gelap, ketakutan di hati Xingruo semakin besar. Tepat pada saat itu, ia mendengar Lu Xing yang memanggil namanya. Saat keduanya saling melihat, mereka hanya ingin memeluk erat satu sama lain. Xingruo berlari cepat ke arah Lu Xingyan. Lu Xingyan juga berlari ke arahnya. Sayangnya pelukan yang diharapkan tidak terjadi. Lu Xingyan tersandung, sialnya kakinya terkilir. Xingruo menopang Lu Xingyan. Meskipun saat ini keduanya terlihat sangat kesulitan, tetapi ia masih tertawa dari lubuk hatinya.
mengetahui bahwa Qiao Qiao berada di balik masalah ini. Xingruo marah dan ingin kembali untuk memberinya pelajaran. Ia baru saja akan menyalahkannya, tetapi rekan kerjanya mengedipkan mata padanya, memintanya untuk mengalah. Qiao Qiao bagaimanapun juga adalah putri investor. Mereka tidak nyaman untuk menyinggungnya. Xingruo memahami pro dan kontranya, tetapi ia juga tidak ingin menderita kerugian. Ia melepaskan kali ini, jika nanti ada yang membuat masalah lagi, jangan salahkan ia karena tidak menghormati. Masalah ini pun berlalu begitu saja. Keduanya akhirnya sampai pada bagian mengatakan yang benar dan yang bohong. Xingruo melihat Lu Xing yang terus-menerus makan pedas, lalu bertanya sejak kapan ia bisa makan pedas seperti itu. Lu Xing yang tidak menyembunyikannya lagi, agar bisa makan pedas bersamanya, ia harus berlatih selama beberapa waktu. Xingruo terkejut dengan jawaban tak terduga ini. Ia keceplosan mengatakan ia ingin mereka berdua memulai lagi. Setelah kata-kata itu terucap, keduanya saling menatap dengan penuh perhatian. Di mata mereka berdua dipenuhi dengan cinta yang mendalam. Pada saat-saat penting, permainan berakhir. Hal-hal yang benar dan salah yang tersembunyi dalam permainan hanya dapat dibedakan sendiri. Pada pasca produksi, semua orang mengungkapkan kepada penonton mana yang benar dan mana yang salah. Kalimat yang dikatakan Xishen bahwa ia sangat senang saat bersama Hsiu adalah benar. Chen Ju mengungkapkan perkataan jujurnya adalah, jika Su Chengyou segera menikah lagi, ia pasti akan mengirim 120 karangan bunga ke lokasi pernikahan. Xingruo mengakui kalimat yang mengatakan ingin memulai lagi dengan Lu Xingyan adalah benar. Saat itu, ia terharu oleh Lu Xingyan. Kata-kata dari dalam hati yang keceplosan terucap. Setelah mengucapkannya, ia kembali sadar. Memulai lagi bagi mereka berdua bukanlah pilihan yang baik. Pada saat yang sama, tim produksi mengajukan pertanyaan yang paling ingin diketahui semua orang. Mengapa kalian berdua putus saat itu? Lu Xingyan mengenang beberapa tahun yang lalu. Ia pergi ke luar negeri untuk menemui Xingruo, tetapi melihat Xingruo intim dengan pria lain di bawah. Ini adalah rasa sakit yang abadi di hatinya. Tetapi ia tidak menceritakan kisah ini kepada tim acara. Setelah syuting kedua selesai, hubungan antara Xingruo dan Lu Xingyan tampaknya telah mereda. Tetapi secara tidak terlihat masih ada jarak. Keduanya tidak bisa melepaskan satu sama lain. Tetapi mereka tidak tahu apakah harus memulai lagi atau tidak. Keesokan harinya, Yusi datang mengajak Xingruo berjalan-jalan. Awalnya Xingruo tidak ingin pergi, tetapi ketika ia mendengar tentang toko furnitur, ia langsung setuju. Ia menyadari leher Lu Xingyan tidak nyaman, jadi ia ingin membelikan Lu Xingyan bantal yang empuk. Rencana mereka berdua didengar oleh Qiao Qiao. Qiao Qiao mulai membuat masalah lagi. Ia beralasan perlu mengambil lebih banyak materi lalu mengajak Lu Xingyan ke toko furnitur untuk membuat mereka bertiga bertemu dan menciptakan adegan yang tegang. Lu Xingyan memang cemburu, tetapi Xingruo tidak memberinya kesempatan untuk marah. Ia mengatakan bahwa bantal dan minyak esensial di tangannya semua dibeli untuknya. Lu Xingyan meminta maaf karena telah salah paham. Xingruo tidak mempermasalahkannya, tetapi Yusi secara resmi menyatakan perang. Ia diam-diam mencintai Xingruo, selama bertahun-tahun selalu berada di sisi Xingruo sebagai teman, hanya berharap perlahan-lahan masuk ke dalam hati Xingruo. Lu Xingyan cemburu sehingga ingin melarang Xingruo. Ia menggunakan statusnya sebagai mitra, meminta Xingruo selama acara berlangsung untuk menjaga jarak dengan pria lain. Xingruo tahu ia menyindir Yusi. Ia menegaskan kembali, ia dan Yusi hanya teman biasa. Ia juga bukan milik Lu Xingyan, meminta Lu Xingyan untuk tidak ikut campur dalam kebebasan berteman. Keduanya bertengkar. Suasana menjadi sangat dingin. Babak kedua dimulai. Tim acara merancang permainan yang berbeda untuk 3 pasang tamu. Pasangan yang bercerai diminta untuk tidak berbicara lebih dari 10 kalimat selama berkencan. Bagi mereka yang biasanya bertengkar setiap kali bertemu, ini sangat sulit. Ternyata hanya beberapa menit bertemu, mereka berdua sudah berbicara lebih dari 10 kalimat. Tim acara meminta mereka untuk tidak berbicara lagi. Chen Ju dengan tegas bertanya siapa wanita yang makan dengan Su Chengyou, bahkan berniat untuk menggunakan kekerasan. Melihat keduanya akan bertengkar lagi, kru menempelkan plester di mulut mereka berdua, tidak mendapatkan jawaban dan tidak bisa berbicara. Chen Ju merasa sedih dan menangis. Su Chengyou sangat sedih. Ia melanggar aturan dan melepas plester. Ia mengakui bahwa wanita yang makan bersamanya adalah ibunya. Barulah Chen Ju merasa lega dan berlari ke pelukan Su Chengyou, memeluknya erat-erat. Tugas pasangan yang belum pacaran adalah berbicara cukup 100 kalimat. Hal ini cukup sulit bagi mereka berdua yang tidak pandai berbicara. Hsiu takut Xishen tidak nyaman. Ia berbohong bahwa ada teman yang bertanya tentang kasus hukum, agar Xishen bisa membantu mengarahkan percakapan ke bidang keahliannya. Benar saja, Xishen berbicara tanpa henti tentang bidang keahliannya. Mereka berdua menyelesaikan tugas dengan mudah. Tugas selesai, Hsiu mengajak Xishen menonton film. Saat mengambil popcorn, tangan mereka berdua bersentuhan.
Sentuhan yang tidak disengaja itu membuat keduanya merasa malu dan berdebar. Tugas Xingruo dan Lu Xingyan adalah memasak bersama dan mengatakan satu kelemahan lawan. Keduanya baru saja bertengkar, jadi mereka seperti robot tanpa emosi, sopan dan menjaga jarak setiap gerakan kaku. Bahkan kru yang tegang kemarin merasa bosan. Tepat pada saat itu, ikan di wajan Lu Xingyan tiba-tiba terbakar. Reaksi pertamanya adalah melindungi Xingruo. Keduanya pada saat yang sama bertanya dengan cemas apakah ada yang terluka. Reaksi naluriah tidak bisa dipalsukan, tetapi ketika mereka sadar kembali, mereka terus bersikap sopan. Kru acara meminta mereka berdua untuk menunjukkan kelemahan satu sama lain. Xingruo mengkritik Lu Xingyan yang suka memaksa orang lain untuk hidup sesuai keinginannya. Lu Xingyan membantah, kelemahan Xingruo adalah tidak tahu memilih teman. Jika ia bisa menjauhi teman yang buruk, hidupnya akan lebih baik. Keduanya saling beradu argumen lalu kembali membahas Yusi. Xingruo tidak mengerti mengapa Lu Xingyan terus-menerus membahas Yusi. Lu Xingyan keceplosan mengatakan bahwa alasan mereka berdua putus saat itu adalah karena Yusi. Ketika topik sampai di sini, kru acara meminta mereka untuk mengungkapkan alasan putus. Keduanya mengenang kisah di masa lalu. Saat itu mereka berdua berpartisipasi dalam sebuah acara hiburan. Lu Xingyan ingin memberikan kejutan kepada Xingruo. Ia sengaja melamar di acara itu. Xingruo setuju di depan kamera. Setelah syuting acara selesai, ia mengembalikan cincin itu kepada Lu Xingyan, mengatakan bahwa karena tidak ingin Lu Xingyan dipermalukan, ia baru setuju. Sebenarnya sejak kecil ia telah melihat pernikahan orang tuanya tidak bahagia, jadi ia tidak memiliki harapan apapun tentang pernikahan, bahkan takut. Oleh karena itu, ia tidak pernah memikirkan tentang pernikahan. Setelah mengatakan semua itu, Xingruo berkata kepada Lu Xingyan bahwa ia akan pergi ke Jerman untuk belajar. Ia berharap mereka berdua memikirkan masa depan dengan matang. Lu Xingyan marah karena Xingruo tidak memberitahu lebih awal tentang belajar di luar negeri. Xingruo menjelaskan bahwa ia juga baru menerima pemberitahuan penerimaan pagi ini. Mereka berdua marah selama beberapa hari, tetapi kemudian tidak bisa menahan perasaan mereka. Sehari sebelum Xingruo berangkat, Lu Xingyan berinisiatif untuk berbaikan. Selama mereka berdua masih saling mencintai, jarak bukanlah masalah. Ia sering terbang untuk mengunjungi Xingruo, sehingga mereka berdua memulai hubungan jarak jauh. Lu Xingyan tidak peduli dengan kesulitan, ia sering terbang ke Jerman untuk mencari Xingruo. Xingruo tidak ingin ia harus bersusah payah bolak-balik, tetapi secara tidak sengaja di ponsel Lu Xingyan melihat informasi pemilihan lokasi pernikahan dan pembelian rumah. Niat Xingruo untuk tidak menikah masih tidak berubah. Ia ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Lu Xingyan, tetapi siapa sangka sebelum ia sempat berbicara, sesuatu terjadi. Untuk ke-10 kalinya, Lu Xingyan pergi ke Jerman untuk mencari Xingruo. Tiba di bawah apartemen, ia melihat seorang pria dan seorang wanita sedang berciuman di balkon. Ia salah mengira itu adalah Xingruo dan teman sekamarnya Yusi. Lalu ia dengan marah naik tanpa berkata apa-apa dan memukul Yusi. Karena melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, ia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika ia keluar, ia melihat Xingruo sedang menunggu dengan wajah yang lesu. Sebenarnya, orang yang berciuman di balkon adalah Yusi dan gadis lain. Ia meminta maaf karena telah salah paham terhadap Xingruo. Xingruo merasa sakit hati karena Lu Xingyan tidak mempercayainya. Lu Xingyan menjelaskan, mereka berdua terlalu jauh dan hanya dalam hubungan pacar. Ia merasa tidak aman, tetapi ia percaya bahwa ketika Xingruo kembali ke negara itu, semua masalah akan teratasi. Xingruo mengungkapkan tentang persiapan pernikahan Lu Xingyan. Lu Xingyan ingin menikah, tetapi ia tidak mau. Masalah ini tidak memiliki jalan keluar. Lu Xingyan mengungkapkan sikapnya bahwa ia hanya sedang bersiap-siap, tidak berniat menikah sekarang. Ia bersedia perlahan-lahan menyembuhkan rasa sakit dari keluarga yang ditinggalkan untuk Xingruo. Lalu suatu hari Xingruo akan berubah pikiran. Shen Xingruo tidak tahan dengan kesombongan Lu Xingyan. Keinginannya untuk tidak menikah tidak akan pernah berubah. Keduanya tahu tidak ada yang salah, hanya pandangan yang berbeda. Shen Xingruo tidak ingin memperpanjangnya lagi, dia dengan berat hati mengusulkan perpisahan. Sampai hari ini Shen Xingruo masih berpikir bahwa harapan mereka untuk masa depan berbeda. Itulah alasan perpisahan. Lu Xingyan bertanya balik setelah bertahun-tahun, mengapa Shen Xingruo masih tidak berubah? Shen Xingruo tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lu Xingyan selalu ingin dia mengubah pikirannya. Dia mengakui bahwa dia kembali tergerak oleh Lu Xingyan, bahkan memiliki keinginan untuk memulai kembali. Namun kini ia sudah sadar, mereka berdua tidak cocok untuk menjalin hubungan. Lu Xingyan tidak senang ketika Shen Xingruo menggunakan kata kesalahan untuk menyimpulkan hubungan mereka yang sudah lebih dari 10 tahun. Dalam kemarahan, ia melepas earphone dan memutuskan untuk berhenti syuting. Keduanya tegang, acara tidak bisa dilanjutkan. Staf meminta Chen Ju untuk menasihati mereka. Chen Ju mengundang seorang tokoh penting, yaitu Ibu Lu Xingyan, Nyonya Pei. Nyonya Pei memarahi Lu Xingyan karena picik, seorang pria dewasa yang mudah marah. Ia memberikan alasan dan
membangkitkan emosi, menasihati Lu Xingyan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Namun Lu Xingyan tetap tidak bergeming, berbaring di tempat tidur tidak mau bangun. Nyonya Pei kembali mencari Shen Xingruo. Dia memberi Shen Xingruo sebuah kotak, mengatakan itu adalah harta Lu Xingyan. Biasanya tidak ada yang boleh menyentuhnya. Shen Xingruo kembali ke kamar lalu membuka kotaknya. Terlihat di dalamnya adalah tiket kereta api dari 4 tahun kuliah setiap kali mereka bertemu, dan tiket penerbangan dari 2 tahun pacaran jarak jauh di luar negeri. Chen Ju kembali menemukan selembar kertas hotel. Di atasnya adalah tulisan Shen Xingruo. Waktunya adalah ulang tahun ke-18 Shen Xingruo. Kedua teman bercanda bahwa Shen Xingruo dan Lu Xing yang terlalu berani. Pada usia 18 sudah pergi ke hotel, Shen Xingruo menyuruh mereka untuk tidak berpikir macam-macam, tidak seperti yang mereka pikirkan. Pada hari ulang tahun ke-18, Lu Xingyan dan Shen Xingruo resmi berpacaran. Lu Xingyan mengajak Shen Xingruo pergi ke warnet untuk bermain game, pergi ke diskotek untuk menari, merasakan hal-hal baru di dunia orang dewasa. Keluar dari diskotek, keduanya berciuman untuk pertama kalinya, ingin menempel satu sama lain 24 jam seperti sepasang kembar. Shen Xingruo tidak ingin pulang. Lu Xingyan menerima isyarat itu lalu mengajaknya ke hotel. Masuk ke kamar, keduanya canggung tidak berani saling menatap mata. Shen Xingruo memecah suasana, penasaran memeriksa peralatan di atas meja. Lu Xingyan sedikit linglung. Tepat pada saat itu, Shen Xingruo mengeluarkan perlengkapan sanitasi dari tasnya. Ia memberitahunya untuk tidak memikirkan apapun. Ketika Shen Xingruo keluar dari kamar mandi, Lu Xingyan sudah tertidur pulas. Ia ingin mengabadikan kenangan ulang tahun ke-18 yang tak terlupakan ini, jadi ia menulis di kertas catatan ucapan terima kasih kepada Lu Xingyan karena telah bersamanya di hari pertama ulang tahunnya yang ke-18, yang juga merupakan hari pertama menjadi pacar Lu Xingyan. Setelah selesai menulis, ia menyelipkan kertas itu ke saku celana Lu Xingyan. Hanya saja ia tidak menyangka Lu Xingyan menyimpannya selama bertahun-tahun. Shen menasihati Shen Xingruo. Lu Xingyan masih menyimpan utuh semua hal yang berhubungan dengannya. Hal itu menunjukkan bahwa ia tidak pernah melupakannya. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun. Apapun hubungannya, mereka adalah orang yang sangat penting bagi satu sama lain. Meminta Shen Xingruo dan Lu Xingyan berbicara terus terang. Shen Xingruo merasa Shen berkata benar. Keesokan harinya, ia berinisiatif mencari Lu Xingyan, mengusulkan untuk berbicara terus terang. Lu Xingyan meminta maaf karena marah di acara itu, tetapi semua yang berhubungan dengan Shen Xingruo, ia selalu tidak bisa mengendalikan emosinya. Shen Xingruo mengerti perasaan itu. Waktu yang mereka lalui bersama adalah hal paling berharga baginya. Lu Xingyan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Meskipun cinta mereka tidak bisa berakhir bahagia, ia tetap ingin dengan cara lain muncul di hadapan Lu Xingyan. Lu Xingyan juga menyatakan bahwa bagaimanapun juga ia tidak ingin menjadi orang asing baginya. Akhirnya keduanya memilih untuk saling mengalah, menetapkan hubungan sebagai mitra kerjasama. Keduanya melepaskan ikatan dan senang bersama, namun wanita Li Qiao membuat masalah. Ia mengusulkan kepada sutradara untuk menambahkan satu tamu tantangan. Teman Shen Xingruo, meskipun memiliki posisi yang sesuai, mengambil tema teman masa kecil dan cinta yang datang tiba-tiba untuk menarik penonton. Sutradara melihat rencana itu layak lalu menyuruh Qiao untuk segera melaksanakan rencana tersebut. 6 orang menerima pemberitahuan dari kru program, akan ada 2 tamu tantangan pria dan wanita tambahan yang akan bergabung. Semua orang menebak siapa mereka, tetapi tidak ada yang menyangka tamu pria adalah Yusi, dan tamu wanita adalah teman sekelas lama di Jiating. Tamu tantangan memiliki hak untuk memilih 1 orang untuk berkencan. Yusi tentu saja memilih Shen Xingruo. Lu Xingyan cemburu dan pergi, tetapi dihentikan oleh Qiao. Sesuai aturan, Lu Xingyan perlu memantau pasangannya dan situasi kencan dengan tamu. Lu Xingyan tidak senang di hatinya. Syukurlah Shen Xingruo selalu menasihati Yusi untuk tidak membuat masalah. Dia tidak membutuhkan adegan seperti itu. Di sisi lain di Jiating memilih untuk berkencan dengan Hsiu. Namun ia dengan cerdik mengajak Shen pergi bermain agar Hsiu ikut. 3 orang pergi ke toko buku. Di Jiating memegang buku latihan ujian 5 tahun. Mengingat dulu saat menjadi ketua kelas, Hsiu telah memberikan setiap orang sebuah buku kecil. Shen tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengira Hsiu hanya memberikannya padanya. Tidak disangka itu hanya salah pahamnya sendiri. Hsiu memiliki kesulitan yang sulit diungkapkan. Tahun itu ia hanya ingin memberikannya kepada Shen. Namun karena terlalu malu, ia membeli 1 buku untuk setiap orang di kelas. Kencan berakhir, kru program kembali merencanakan permainan. Setiap orang mengambil 1 kartu, 2 orang yang mendapatkan kartu hati akan bermain permainan yang ditentukan bersama. Pasangan pertama yang mendapatkan hati adalah Shen dan Hsiu. Keduanya diminta untuk makan 1 biskuit panjang bersama. Keduanya malu-malu menutup mata, larut dalam permainan. Jarak semakin dekat, semua orang menonton dan bersorak. Namun di Jiating angkat bicara mengingatkan bahwa jarak sudah cukup. Pasangan kedua yang mendapatkan hati adalah pasangan yang sudah bercerai.
selesai. Kedua belah pihak harus berpelukan dan berguling di lantai selama 30 detik. Saat tubuh mereka berdekatan, keduanya melihat emosi yang meluap di mata satu sama lain. Pasangan ketiga yang mendapatkan hati adalah Shen Xingruo dan Yu Si. Tugas mereka berdua adalah saling menatap tajam selama 30 detik. Shen Xingruo sangat tidak nyaman dengan kontak dekat dengan Yu Si. Namun tidak bisa melanggar aturan permainan, jadi terpaksa harus berusaha melanjutkan permainan. Yang lebih tidak nyaman lagi adalah Lu Xingyan. Melihat Yu Si semakin mendekat, Lu Xingyan tanpa sadar meremas kaleng bir di tangannya hingga hancur, mengganggu permainan. Malam itu Lu Xingyan minum sendirian, Shen Xingruo keluar mencarinya. Lu Xingyan meminta maaf, sekali lagi tidak bisa menahan amarahnya. Shen Xingruo justru berterima kasih padanya karena telah membantunya keluar dari situasi canggung. Karena permainan itu membuatnya sangat malu. Shen Xingruo menjelaskan lagi, dia dan Yu Si hanya berteman. Tahun itu di Jerman dia tidak mengenal siapapun, Yu Si telah banyak membantunya. Lu Xingyan juga mengakui, alasan dia tidak nyaman dengan Yu Si sebagian besar adalah membenci dirinya sendiri yang tidak berdaya. Tidak bisa seperti Yu Si yang berada di sampingnya. Setelah curhat, Lu Xingyan tidak bisa menahan air matanya. Setelah putus tahun itu, dia ingin mencari Shen Xingruo untuk berbaikan. Mungkin karena pernah masuk kantor polisi, visanya selalu tidak disetujui. Shen Xingruo juga menangis mengatakan, setelah putus dia sangat menyesal. Dia menelepon Lu Xingyan 2 kali tetapi keduanya ditutup. Dia pikir Lu Xingyan tidak ingin memaafkan. Lu Xingyan terkejut, dia mengingat kembali situasi saat itu. Karena sangat sedih, dia mabuk sampai pingsan di kamar mandi. Merasa telepon bergetar, dia mengeluarkannya untuk melihat, hanya ingat melihat nama Shen Xingruo, tetapi tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Pagi harinya, ia terbangun dan menemukan dirinya berada di hotel. Ia menggeledah riwayat panggilan, tetapi tidak menemukan panggilan dari Shen Xingruo. Oleh karena itu, ia berpikir ia kembali memimpikan Shen Xingruo. Keduanya saling menatap dengan air mata, tidak menyangka selama bertahun-tahun telah melewatkan satu sama lain begitu lama. Apa yang akan terjadi? Shen Xingruo perlahan mendekat, keduanya berciuman dengan penuh gairah. Pagi harinya mereka bangun dalam pelukan satu sama lain. Lu Xingyan ingin berada di sisi Shen Xingruo sedikit lebih lama, tetapi Shen Xingruo melihat kamera di luar mengarah ke mereka, dan semalam mereka lupa menarik gorden. Shen Xingruo dan Lu Xingyan memikirkan segala cara untuk mengalihkan perhatian sutradara yang sedang memilih materi dan menghapus video intim tadi malam. Tadi malam sungguh luar biasa. Lu Xingyan ingin dekat dengan Shen Xingruo, berharap bisa menentukan kembali hubungan mereka. Shen Xingruo butuh waktu untuk berpikir matang. Ketika sudah selesai berpikir akan memberitahunya. Permainan hari ini berlanjut, kali ini temanya adalah mengacak pasangan. Lu Xingyan berkencan dengan Di Jiating, Chen Ju berkencan dengan Yu Si, yang lainnya istirahat. Qiao Qiao ingin membuat drama, jadi ia mengusulkan kepada produser harus melibatkan Shen Xingruo agar bisa menciptakan daya tarik dan diskusi. Produser tidak berani menyinggung Qiao Qiao, jadi terpaksa memohon pada Shen Xingruo untuk ikut kencan. Kru film meminta ketiga orang itu menggambar potret diri masing-masing di hati mereka. Lu Xingyan menggambar Di Jiating, Shen Xingruo menggambar Lu Xingyan, Di Jiating menggambar Shen Xingruo, Di Jiating menjelaskan gambarnya. Dalam hatinya, Shen Xingruo bersinar terang, sangat menawan. Baik Lu Xingyan maupun Yu Si, keduanya tertarik pada Shen Xingruo. Gambar Shen Xingruo adalah gambaran ketika Lu Xingyan menemukannya di hutan. Saat itu Lu Xingyan seperti seorang pahlawan baginya. Lu Xingyan hanya peduli pada Shen Xingruo sehingga ia menggambar Di Jiating asal-asalan. Di Jiating berdiri, mengajarinya bagaimana cara menggambar. Shen Xingruo merasa sedikit cemburu melihat keduanya duduk berdekatan, sengaja memuji mereka sangat serasi. Permainan berakhir, Shen Xingruo mengajak Lu Xingyan bertemu malam ini untuk bicara jelas. Pada saat yang sama, Chen Ju dan Yu Si juga sedang berkencan. Su Chengyou cemburu, diam-diam mengamati setiap gerak-gerik keduanya. Yu Si sudah mempersiapkan diri, menyiapkan seikat bunga mawar warna sampanye yang disukai Chen Ju. Chen Ju mengeluh, andai saja Su Chengyou juga perhatian seperti itu. Yu Si berinisiatif memotret Chen Ju, berkoordinasi dengan sudut pengambilan gambar Chen Ju, menghasilkan foto-foto yang sempurna. Chen Ju mengeluh Su Chengyou setiap kali memotretnya selalu asal jepret dengan mata tertutup. Ia sangat kesal dengan sikap acuh tak acuh itu. Ketika cerita terungkap, Chen Ju mencurahkan isi hatinya tentang masalah antara dirinya dan Su Chengyou. Dulu ia memang menyukai kepribadian Su Chengyou yang aktif, ceria, dan sedikit konyol. Namun di usia yang berbeda, keinginan pun berbeda. Sekarang mereka sudah dewasa, ia berharap Su Chengyou bisa lebih lembut. Sayangnya Su Chengyou tidak pernah berniat berubah. Mungkin keduanya memang tidak cocok. Su Chengyou yang berdiri di samping mendengar perkataan ini, lalu pergi dengan sedih. Yu Si menasihati Chen Ju, alasan ia memiliki begitu banyak ketidakpuasan terhadap Su Chengyou adalah karena ia memiliki harapan pada Su Chengyou, ingin bersama dalam jangka panjang.
sarankan dia mencari kesempatan untuk berbicara langsung tentang perasaannya. Malam itu Chen Ju mencari Su Chenyo, tapi Su Chenyo salah paham bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengannya. Untuk menjaga harga dirinya, dia bertindak lebih dulu, menyalahkan Chen Ju karena berlebihan. Dia sudah cukup menderita, dan setelah masa perpisahan selesai, dia akan pergi ke kantor urusan sipil untuk menyelesaikan perceraian. Chen Ju percaya itu benar, jadi dia menarik kembali apa yang akan dia katakan dan pergi dengan sedih. Di sisi lain, Lu Xingyan mengirim pesan kepada Shen Xingruo untuk datang ke kamarnya. Ketika Shen Xingruo masuk, dia melihat kamar itu didekorasi seperti tempat lamaran. Mengetahui Lu Xingyan masih menunggu jawabannya, Shen Xingruo merasa bersalah, tapi dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Saat ini dia belum siap untuk menikah, tapi dia juga tidak ingin jauh dari Lu Xingyan. Dia meminta Lu Xingyan untuk tetap bersamanya di masa kini. Shen Xingruo mengira akan membuat Lu Xingyan sedih lagi. Tak disangka, Lu Xingyan mengungkapkan perasaannya secara mendalam. Seperti apa hubungannya? Seperti apa tahap cintanya? Semua itu tidak lebih penting dari Shen Xingruo. Selama Shen Xingruo bahagia, itulah tahap terindah bagi mereka berdua. Setelah mendengar pengakuan Lu Xingyan, mereka berdua berpelukan dan berciuman dengan penuh gairah, tenggelam dalam kesadaran. Su Chenyo mabuk malam itu, terhuyung-huyung menekan bel pintu dan mengganggu pasangan yang sedang bermesraan. Su Chenyo menerobos masuk ke kamar tanpa peduli, dan Shen Xingruo ketakutan dan bersembunyi di ruang ganti. Hal baik terputus, Lu Xingyan merasa kesal, tetapi dia tetap harus mendengarkan keluhan teman baiknya, dan minum bersama teman baiknya. Saat Su Chenyo pergi ke toilet, Lu Xingyan menutupi Shen Xingruo untuk melarikan diri. Keluar, melihat Shen Xingruo di sana, lalu melihat pakaian wanita di tangannya. Su Chenyo segera sadar dari mabuknya, dan mengkritik mereka berdua karena diam-diam bersama. Untuk menjaga rahasia, Lu Xingyan harus mengeluarkan banyak uang untuk membelikan skin game untuknya. Sangat cepat, tiba saatnya untuk syuting mingguan yang baru. Semua tamu perlu memilih kembali orang yang ingin mereka pasangkan. Setelah tamu penantang berhasil, pasangan baru akan terbentuk. Tamu yang sendirian harus pergi. Su Chenyo berpikir bahwa orang yang sendirian pasti dia, karena Chen Ju telah membuat janji dengannya 3 hari kemudian untuk pergi ke kantor urusan sipil untuk mengambil surat cerai. Kali ini dia pasti tidak akan memilihnya. Agar tidak canggung, dia memilih untuk pergi secara sukarela. Namun, saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Xingyan, dia tiba-tiba menerima pesan dari tim produksi acara. Tamu di Jiating telah memilihnya sebagai pasangan kencan. Tempat kencan adalah Cafe Chen Ju. Su Chenyo merasa tidak masuk akal, tapi Lu Xingyan berpikir ini adalah kesempatan untuk bermain. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memenangkan kembali Chen Ju. Su Chenyo membawa bunga mawar sampainya ke kafe. Di Jiating menduga bahwa dia dan Chen Ju telah berselisih. Dia terang-terangan mengatakan bahwa mengundangnya ke sini adalah berharap dia dan Chen Ju dapat menyelesaikan kesalahpahaman. Su Chenyo berterima kasih padanya karena peduli padanya. Hari ini dia datang untuk meminjam bunga untuk meminta maaf. Di Jiating memegang bunga mawar itu dan melihatnya sebentar. Saat hendak mengembalikannya, Chen Ju tiba-tiba muncul. Dia salah paham bahwa bunga itu adalah hadiah dari Su Chenyo untuk di Jiating. Jadi dia pergi dengan marah. Dia bersikeras untuk pergi menyelesaikan perceraian lusa. Di Jiating di dalam melihat mereka berdua berpisah dengan tidak bahagia dan tersenyum misterius. Sejak hari pertama berpartisipasi dalam acara itu, dia sudah mengatakan bahwa dari keempat pria itu, ada satu yang dia sukai. Tapi dia ambigu terhadap semua orang, membuat orang lain sulit menebak. Episode selanjutnya akan syuting di SMA semua orang. Aturan mengharuskan semua orang memakai seragam. Ketika Chen Ju mencari seragamnya, dia menemukan buku harian SMA-nya. Di dalamnya tercatat suasana hati setiap hari dan janji-janji yang diucapkan Su Chenyo padanya saat ulang tahunnya. Saat itu Su Chenyo memanjat tembok untuk membeli kue, bersumpah bahwa di setiap ulang tahun berikutnya, selama dia masih bernafas, dia akan memberinya kue di setiap ulang tahun. Shen Xingruo menasihati Chen Ju bahwa cinta itu seperti kartu kredit. Dulu setiap kali bertengkar, Su Chenyo selalu meminta maaf. Jika terus seperti itu, meskipun ada banyak kesempatan, kartu itu akan habis. Jika Chen Ju mengambil inisiatif untuk meminta maaf sekali, mungkin hasilnya akan berbeda. Hari berikutnya, Chen Ju membawa Su Chenyo ke tempat di mana dia memanjat tembok di masa lalu untuk mengkritik keras kepalanya. Dia meminta Su Chenyo untuk memaafkannya sekali. Su Chenyo sangat senang dan langsung memeluknya. Dia juga mengkritik dirinya sendiri karena bersalah. Keduanya berbaikan dan tidak bisa menahan perasaan mereka, lalu berpelukan dan berciuman dengan penuh gairah. Lu Xingyan mengambil kesempatan untuk syuting iklan, ingin berfoto mesra dengan Shen Xingruo. Shen Xingruo mengingatkannya, saat ini mereka berdua mengenakan seragam, tidak boleh berfoto terlalu mesra. Tak disangka, Lu Xingyan sudah bersiap dan bahkan membawa pakaian lain. Shen Xingruo memenuhi keinginannya dan mengambil serangkaian foto mesra dan manis.
Di sisi lain, pasangan yang belum berpacaran tetap menjaga jarak dan bersikap sopan di depan kamera. Staf melihat ini dan membiarkan mereka beraktivitas dengan bebas. Mereka berhasil mengambil beberapa momen indah. Keduanya duduk di stadion mengenang kenangan menarik saat sekolah. Dengan topik yang sama, keduanya mengobrol dengan sangat gembira. Hari ini dianggap cukup sukses karena mereka berhasil mengambil beberapa foto yang terlihat sangat hangat. Kedua tamu penantang ditempatkan dalam satu grup. Setelah syuting selesai, Di Jiating dengan cerdik mengundang semua staf untuk minum teh susu. Kiao Kiao melihat Di Jiating sangat tahu cara bersikap dan menghela napas. Dia berharap semua tamu seperti Di Jiating, alangkah baiknya. Jangan seperti Shen Xingruo yang rewel dan pamer. Di Jiating tersenyum lembut, memuji Kiao Kiao karena memiliki kemampuan kerja yang baik. Dia berjanji akan mengajaknya makan bersama jika ada waktu. Yusi melihat itu dan bertanya kepada Di Jiating tentang tujuannya berpartisipasi dalam acara itu, dan siapa sebenarnya orang yang dia sukai. Di Jiating berpura-pura misterius, masih tidak mau mengungkapkan dia datang untuk siapa. Sesi pemotretan iklan berjalan lancar, tetapi ketika selesai, staf Huang Bing tiba-tiba pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosis miokarditis karena kelelahan. Shen Xingruo sangat curiga, intensitas syuting acara tidak tinggi, tidak mungkin kelelahan. Tapi itu sudah terjadi, ditambah lagi kondisi keluarga Huang Bing tidak terlalu baik. Mereka sepakat untuk memberikan kompensasi sesuai kontrak. Selain itu, Shen Xingruo secara pribadi akan memberikan tambahan kompensasi. Dia mengira semuanya sudah berakhir, tetapi keesokan harinya Shen Xingruo menerima kabar bahwa Huang Bing ingin menuntut. Para mitra juga tidak mengerti apa yang terjadi. Kemarin sudah ada kesepakatan, tak disangka pagi ini Huang Bing tiba-tiba berubah pikiran. Dia mengatakan bahwa dia perlu istirahat selama setahun dan menuntut kompensasi gaji 12 bulan, total $17.000. Shen Xingruo merasa ini bukan masalah uang. Setelah ada gugatan, menang atau kalah akan mempengaruhi reputasi acara. Lebih serius lagi, acara itu mungkin tidak bisa ditayangkan. Pihak mitra mengatakan masalah terpenting saat ini adalah beberapa pekerja yang dekat dengan Huang Bing semuanya mengundurkan diri, tidak ingin bekerja. Mereka menuduh mereka memanfaatkan Huang Bing dan tidak mau memberikan kompensasi, jadi mereka harus menunggu hasilnya. Shen Xingruo berpikir ada seseorang yang ingin mempermasalahkan, jadi mereka perlu menyewa pengacara. Lusinya merekomendasikan Di Jiating. Di Jiating adalah pengacara resor. Selain itu, dia telah syuting beberapa episode acara, jadi dia juga familiar dengan orang dan hal-hal di sini. Shen Xingruo telah menceritakan situasinya kepada Di Jiating. Di Jiating segera membuat janji untuk bertemu istri Huang Bing untuk mencari tahu tuntutan pihak lain. Tapi Shen Xingruo tidak menyangka bahwa pengacara yang mendampingi istri Huang Bing adalah Xi Shen. Chen Ju khawatir Shen Xingruo dan Xi Shen akan berselisih karena berada di dua sisi yang berlawanan. Jadi dia secara khusus menyiapkan pesta minum-minum agar mereka berdua bisa berbicara terus terang. Xi Shen mengungkapkan alasan menerima kasus ini adalah karena kliennya menunjuknya untuk mewakilinya. Dia telah meminta atasannya untuk menghindari konflik tetapi ditolak. Atasannya mengingatkannya bahwa dia baru saja diangkat secara resmi, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk memilih kasus. Xi Shen berpikir lagi, pihak lain mencari pengacara yang tidak berpengalaman seperti dia hanya karena satu alasan, yaitu ingin memisahkan dia dan Shen Xingruo. Shen Xingruo menebak tujuan pihak lawan bukan hanya uang, tampaknya mereka mengincar acara mereka. Tapi suami istri Huang Bing hanya menginginkan uang, jadi pasti ada orang di belakang layar yang mengendalikan. Meskipun belum jelas siapa musuhnya, Shen Xingruo menghibur Chen Ju. Dia dan Xi Shen hanya menangani hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Mereka hanya perlu melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sama sekali tidak akan memengaruhi hubungan. Chen Ju melihat keduanya masih saling menyayangi, barulah dia merasa tenang. Lusinya menemukan sebuah kotak spesimen di tempat sampah di depan kamar Huang Bing. Menurut resep, klinik telah mengirimkan obat untuk Huang Bing untuk waktu yang lama. An PHNG on Hoang Bing NC Vien C Tim Vea Giu BN Hatin CH Dung Tuk Kim Soa NHNG TTC CH La PHNG on Ha Hong TH Sa NH Loi Tuk yang klinik berikan. Ketika memeriksa kamera pengawas, terlihat Hoang Bing selalu membawa botol termos ketika bekerja. Alcetin Din juga mendengar dari teman sekamar Hoang Bing. Sejak memasuki tim sampai sekarang, dia tetap memiliki kebiasaan minum obat Yonghwa. Obat itu dimasukkan ke dalam botol termos, ketika bekerja juga diminum. Untuk mencari tahu obat apa yang Hoang Bing minum, Alcetin Din menyarankan pergi ke desa THNG dan mencari klinik yang memberikan obat untuk Hoang Bing. Ambil rekam medis yang dokter berikan untuk Hoang Bing. Sebaiknya meminta dokter sebagai saksi. Shen Xingruo setuju, mereka berdua segera berangkat. Tapi begitu mereka pergi, Kiao Kiao segera keluar dengan senyum jahat di wajahnya. Setelah 4 jam berkendara,
Mereka berdua tiba di desa Changqing. Ketika mereka bertanya arah di desa, penduduk desa terlihat sangat waspada, mengatakan bahwa klinik telah pergi bertahun-tahun yang lalu. Mereka berdua menyadari bahwa penduduk desa berbohong, dengan alasan membeli barang untuk menanyakan kepada pemilik toko kelontong tentang klinik. Pemilik toko mengatakan bahwa klinik berada di tempat terpencil. Setelah selesai urusan, dia akan mengantar mereka ke sana. Huang Bing lah yang memimpin penduduk desa mengepung mereka berdua. Pihak lawan banyak orang dan kuat, memaki-maki dengan berisik, mengancam untuk mengusir mereka. Lu Xingyan hampir saja berkelahi dengan pihak lain demi melindungi Shen Xingruo, tapi dia berhasil menahan amarahnya dan segera pergi. Shen Xingruo memuji Lu Xingyan yang telah banyak berkembang, tidak membiarkan kemarahan menguasai dirinya. Lu Xingyan mengambil kesempatan ini untuk menyatakan perasaannya. Apapun yang tidak disukai Shen Xingruo, dia akan memperbaikinya. Shen Xingruo mengalihkan topik pembicaraan, dia tidak rela pergi begitu saja. Saat sedang berbicara, sebuah bola tanpa sengaja mengenai Lu Xingyan. Kedua anak berlari mendekat untuk meminta maaf. Shen Xingruo berbohong bahwa Lu Xingyan terluka, meminta mereka membawa mereka ke klinik untuk mencari dokter. Anak-anak itu percaya dan segera membawa mereka ke klinik. Mereka menemukan Wang Dafu yang meresepkan obat untuk Huang Bing. Namun Wang Dafu merahasiakannya, tidak mau mengungkapkan sepatah kata pun. Saat ini, Huang Bing kembali membawa orang untuk mencari mereka, langsung mengusir mereka berdua. Saat kedua belah pihak bertengkar, istri Wang Dafu tiba-tiba berlari keluar, melindungi Lu Xingyan. Ternyata Wang Danyang menderita Alzheimer, salah mengira Lu Xingyan sebagai suaminya. Bertekad untuk berdiri di depan Lu Xingyan, tidak membiarkannya terluka. Penduduk desa mengingatkan Huang Bing, jika situasi ini terus berlanjut akan memicu Wang Danyang. Jika kondisi Wang Danyang memburuk, mereka tidak sanggup menanggung tanggung jawab. Wang Dafu juga berjanji kepada Huang Bing, dia tidak akan mengatakan apapun. Kakak Huang Bing baru dengan enggan memimpin orang-orang pergi. Wang Danyang menarik Lu Xingyan ke dalam kamar. Dia mengobrak-abrik lemari mencari baju baru, ingin menikahi kekasihnya. Shen Xingruo menemani Wang Danyang mencari baju, membiarkannya tenggelam dalam pikirannya, selalu menghibur dengan hangat. Setelah bersusah payah membujuk Wang Danyang tidur, Shen Xingruo menanyakan apa yang membuatnya penasaran. Wang Danyang bersikeras tentang pernikahan, apakah ada sesuatu yang belum terpenuhi. Wang Dafu menceritakan kisah dirinya dan pasangannya. Tahun itu dia sangat serasi sebelum dia berangkat ke medan perang. Dia berjanji apapun yang dikatakan orang lain, dia pasti akan menunggunya kembali. Dia pergi selama beberapa tahun karena harus bepergian ke banyak tempat sehingga kehilangan kontak dengan desa. Orang-orang di desa mengira dia sudah meninggal. Keluarganya memaksa istrinya menikah dengan orang lain. Ketika dia kembali ke desa, istrinya sudah menjadi istri orang lain. Keduanya hanya bisa merasakan sakit hati karena nasib yang tidak adil. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Wang Dafu pergi ke desa sebelah, mempelajari pengobatan tradisional dan membuka klinik selama bertahun-tahun. Keduanya menghindari satu sama lain, tidak bisa bertemu, hingga 4 tahun yang lalu, dia didiagnosis menderita Alzheimer, tidak memiliki anak, dan suaminya juga meninggal lebih awal. Wang Dafu menjemputnya untuk dirawat, begitu saja waktu berlalu, keduanya akhirnya bersatu. Bertahun-tahun berlalu, dia selalu ingin mengadakan pernikahan dengannya, itulah mengapa dia selalu menyebutkan tentang pernikahan. Shen Xingruo berlinang air mata setelah mendengar cerita itu. Dulu dia selalu berpikir bahwa dia tidak boleh terlalu memperhatikan perasaan, terlalu tenggelam dalam perasaan, dan perasaan pada akhirnya bisa kehilangan segalanya. Tetapi setelah menyaksikan perasaan Wang Dafu dan Nyonya Wang, dia merasa bahwa berada di sisi orang yang dicintai juga merupakan kebahagiaan. Shen Xingruo dan Lu Xingyan berpamitan kepada Wang Dafu. Sebelum pergi, Shen Xingruo menjelaskan alasannya, Huang Bing bekerja sangat keras. Mereka bersedia memberikan kompensasi sebagian, tetapi mereka harus menjelaskan semuanya. Wang Dafu mengatakan, istri Huang Bing menelepon mengatakan bahwa Huang Bing dimanfaatkan oleh kru film, jadi dia membantu menyembunyikannya. Sekarang setelah mengetahui kebenarannya, dia mengakui bahwa Huang Bing telah menderita miokarditis sejak lama, dan selalu mengambil obat di sini. Setelah itu dia memberikan resep Huang Bing kepada mereka. Dengan bukti yang jelas, Shen Xingruo dan rekannya pergi ke rumah Huang Bing. Bukti sudah jelas, Huang Bing akhirnya mengakui bahwa dia menderita miokarditis sebelum bergabung dengan kru. Demi menafkahi keluarganya, dia menyembunyikan kondisinya. Shen Xingruo ingin tahu, jelas-jelas sudah ada kesepakatan ganti rugi sebelumnya, mengapa hanya dalam semalam berubah pikiran, apakah ada yang diam-diam merusak? Sampai pada titik ini, Huang Bing hanya bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa Kiao Kiao telah menghasut mereka untuk menuntut kompensasi 12 bulan, dan juga memberikan kartu nama di Jiating kepada mereka, menyuruh mereka menyewa pengacara jika tidak mendapatkan kompensasi. Kebenaran telah terungkap, Shen
Xingruo tidak ingin melibatkan pasangan Huang Bing. Karena alasan kemanusiaan, dia setuju untuk memberikan kompensasi kepada Huang Bing sebesar $4.000 dan membiarkan istri Huang Bing bekerja sebagai cleaning service di kru film. Pasangan Huang Bing terharu dan menangis, bersumpah akan melakukan hal baik untuk membalas kebaikan Shen Xingruo. Setelah Shen Xingruo dan rekannya kembali, mereka segera memecat Qiao Qiao. Qiao Qiao bahkan ingin menggunakan ayah investor untuk menekan. Namun Mitra sudah memberitahukan kepada investor, mereka tidak bisa menggunakan orang seperti putri pengkhianat itu. Shen Xingruo berpendapat bahwa dengan kecerdasan Qiao Qiao, dia tidak mungkin memikirkan rencana serumit itu. Dia bertanya siapa yang memanfaatkannya, tetapi Qiao Qiao bersikeras bahwa itu adalah idenya sendiri. Qiao Qiao dipecat, kru film kembali tenang. Sebelum syuting episode berikutnya, Shen Xingruo memutuskan untuk menambahkan program khusus, mengadakan pernikahan untuk Wang Dafu dan Wang Danyang. Kru film merekam seluruh proses dan membuatnya menjadi DVD. Wang Danyang bisa menonton kapan saja. Hari pernikahan, 8 tamu menjadi pengiring pengantin pria dan wanita. Semua orang terharu dengan pernikahan yang tertunda ini. Dari kisah cinta yang mengharukan ini, mereka telah belajar banyak hal. Upacara pernikahan selesai, Lu Xingyan dengan alasan pekerjaan meminjam alasan untuk mengunjungi hotel untuk membawa Shen Xingruo berlibur. Mengenai hubungan mereka, Shen Xingruo tidak lagi ragu-ragu. Shen Xingruo setuju menjadi pacar Lu Xingyan. Lu Xingyan sangat gembira. Mereka berdua melewati malam yang manis. Dalam kasus ini, Xi Shen adalah pengacara pasangan Huang Bing. Meskipun tidak memenangkan kasus, tetapi telah menemukan bukti penting. Ketika dia datang ke rumah sakit untuk menemui pasangan Huang Bing, dia mencium bau obat tradisional Tiongkok. Dia memastikan bau itu berasal dari botol termos. Xi Shen bertanya obat apa itu. Tak disangka, pasangan Huang Bing terlihat tegang, mengatakan bahwa itu adalah tonik. Xi Shen kembali membahas masalah ini dengan He Xiu. Dia selalu merasa pasangan Huang Bing berbohong. Setelah berpikir, dia menemukan ide bagus. Xi Shen dan He Xiu mengintai di bawah rumah Huang Bing, melihat istri Huang Bing membuang ampas obat ke tempat sampah. Mereka berdua memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan untuk mengambil ampas obat untuk diperiksa. Xi Shen meminta maaf kepada atasannya, kasus pertama yang dia tangani telah diselesaikan dengan damai, tidak membawa keuntungan bagi firma hukum. Namun, atasannya justru sangat memujinya. Menjadi pengacara tidak selalu bertujuan mencari uang. Xi Shen mampu menemukan bukti penting, membuktikan kemampuannya dalam observasi yang cermat. Atasannya menyemangatinya untuk terus berusaha. Xi Shen sangat senang dipuji. Dia ingin berbagi kabar baik dengan He Xiu. Namun, ketika dia mengirim pesan untuk bertemu He Xiu, pihak lain mengatakan ada urusan. Siapa sangka, begitu Xi Shen selesai membaca pesan, dia sudah melihat He Xiu berjalan bersama di Jiating. Xi Shen menceritakan kepada Shen Xingruo dan Cheng Ju tentang pertemuannya dengan He Xiu. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua begitu akrab, tetapi He Xiu tetap mengundangnya ke acara tersebut. Cheng Ju dengan marah menyebut He Xiu sebagai penjahat dan ingin mencari He Xiu untuk menyelesaikan masalah. Shen Xingruo berpendapat bahwa tidak boleh terburu-buru mencari gara-gara. Sebaiknya biarkan Lu Xingyan dan Su Chengyou menyelidiki berita. Keesokan harinya, mereka berdua mencegat He Xiu yang sedang berlari, menanyakan apa yang telah dia lakukan dengan di Jiating. Namun He Xiu mengatakan itu adalah rahasia, tidak bisa memberitahu mereka. Ketika 3 orang Shen Xingruo menulis berita, mereka semakin yakin bahwa keduanya menyembunyikan sesuatu. Xi Shen tidak ingin lagi menebak-nebak, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mengatur pertemuan dengan Di Jiating untuk menanyakan tentang hubungan mereka. Di Jiating mengatakan bahwa selama 10 tahun sejak SMA hingga sekarang, dia dan He Xiu bertemu setiap minggu. Mengenai alasannya, Di Jiating tidak menjelaskan sama sekali. Keesokan harinya, acara menyambut pertandingan final tantangan tamu. Jika tamu tantangan dan tamu tetap berhasil memilih satu sama lain, mereka akan membentuk pasangan baru. Tamu yang tidak terpilih akan meninggalkan acara, meskipun sudah melakukan pemilihan sebelumnya. Seiring waktu berinteraksi, dia menyadari bahwa persahabatan ketiga pasangan tamu tetap tidak mudah dipisahkan. Dia juga tidak ingin menjadi orang yang dibenci, jadi dia memilih untuk menyerah dan mundur. Sekarang giliran Di Jiating untuk memilih, dia dengan tegas memilih He Xiu, sehingga bisa membentuk pasangan baru. Sekarang tinggal menunggu pilihan He Xiu. He Xiu berdiri, baru saja akan berbicara, Xi Shen sudah meminta untuk meninggalkan acara terlebih dahulu. Setelah mengatakan keputusannya, Xi Shen berlari keluar, He Xiu segera mengejar, menahan Xi Shen agar tidak pergi. Xi Shen mengakui memiliki perasaan terhadap He Xiu, tetapi dia sedih karena He Xiu menyembunyikan pertemuan mingguan dengan Di Jiating sehingga dia merasa tertipu. He Xiu baru saja akan menjelaskan alasan pertemuannya dengan Di Jiating, tetapi pihak lain berinisiatif melangkah maju dan mengatakan akan menjelaskan sendiri.
Melihat keduanya berdiri di pihak yang sama, Xishen dengan sedih berlari keluar. Hsiu mengajak Di Jiating ke pantai untuk menanyakan mengapa dia memberitahu Xishen tentang pertemuan mingguan mereka, dan rahasia di antara mereka juga secara resmi terungkap. Ayah Di Jiating lebih menghargai anak laki-laki daripada perempuan. Ibu Di Jiating putus asa. Setelah melahirkan dia tidak bisa hamil lagi. Ayah Di Jiating tidak memiliki anak laki-laki sehingga dia dengan kejam meninggalkan ibu dan anak perempuannya. Ibu Di Jiating melampiaskan semua ketidakpuasannya terhadap suaminya dan kebencian terhadap hidup kepada Di Jiating. Tidak hanya sering menyiksa, setiap kali nilainya menurun, ayahnya akan bertanya dan memarahinya sebagai orang yang tidak berguna, tidak akan pernah bisa menyamai Shen Xingruo yang selalu menjadi yang pertama. Di Jiating hidup dalam penderitaan setiap hari. Setelah bertengkar lagi dengan ibunya, dia berteriak bahwa dia tidak ingin hidup di dunia ini lagi. Setelah berbicara, dia berlari keluar. Hsiu yang kebetulan lewat menyaksikan pertengkaran itu, khawatir Di Jiating akan melakukan hal bodoh sehingga dia segera mengejarnya. Di Jiating curhat, dia pura-pura menjadi putri yang dimanjakan di kelas, tetapi kenyataannya hidupnya sangat buruk. Untuk membantunya mendapatkan kembali keberanian untuk hidup, Hsiu berjanji akan merahasiakannya, tidak memberitahu siapapun. Keduanya masuk ke universitas yang sama. Suatu kali bertemu, Hsiu menemukan Di Jiating memiliki masalah psikologis. Dia menyarankan Di Jiating untuk menemui psikiater. Di Jiating mengatakan dia tidak berani dan berharap Hsiu menemaninya. Hsiu setuju. Siapa sangka kebersamaan itu berlangsung bertahun-tahun. Kenangan sampai di sini berakhir. Hsiu ingin tahu mengapa biasanya dia pergi ke dokter di pagi hari, tetapi hari itu dia mengubahnya menjadi malam dan kebetulan terlihat oleh Xishen. Di Jiating mengatakan karena dokter mengubah jam, Hsiu tidak lagi ragu tentang hal ini, tetapi dia ingin tahu tujuan Di Jiating mengikuti acara tersebut. Di Jiating dengan jujur mengatakan itu karena Hsiu, 10 tahun kebersamaan mereka telah membentuk perasaan yang tidak dapat dipahami orang lain. Dia menyukai Hsiu dan percaya Hsiu juga menyukainya. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Hsiu terus terang mengatakan, orang yang dia sukai adalah Xishen. Sedangkan dengan Di Jiating tidak ada perasaan romantis. Setelah berbicara, dia pergi tanpa memedulikan reaksi Di Jiating. Di sisi lain, Shen Xingruo khawatir dengan perasaan Xishen sehingga dia pergi ke kantin untuk menghiburnya. Xishen mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia ingin sendiri. Shen Xingruo menghormati pendapat Xishen sehingga dia pergi makan dengan Lu Xingyan. Tapi dia melihat Lu Xingyan gelisah, jelas ada yang mengganjal di pikirannya. Setelah bertanya, Lu Xingyan mengatakan yang sebenarnya. Resor menerima proyek untuk mengadakan upacara perpisahan. Orang yang meninggal adalah ayah Shen Xingruo. Ayah meninggal mendadak, Shen Xingruo sulit tenang. Meskipun bertahun-tahun membenci ayahnya, tetapi ketika mendengar kabar kematian ayahnya, dia tetap tidak bisa menahan kesedihannya. Lu Xingyan berada di samping dan tidak pergi, ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga mereka sampai Shen Xingruo membenci ayahnya seperti itu. Shen Xingruo curhat, ayahnya adalah seorang pelukis, ibunya adalah seorang pianis. Tapi setelah menikah, ibunya tidak lagi bermain piano melainkan sepanjang hari mengurus rumah tangga, merawat ayah dan anak mereka. Tahun-tahun pertama, keluarga mereka bertiga pernah sangat bahagia, tetapi lambat laun ibunya menjadi pemarah dan suka mengomel. Ayah mengeluh bahwa istrinya tidak lagi memiliki aura seniman, telah menjadi seorang ibu rumah tangga yang sepanjang hari hanya berkutat dengan dapur. Keduanya mulai bertengkar tanpa henti. Ketika ibunya meninggal, Shen Xingruo merasa seperti langit runtuh. Tapi di mata ayahnya, dia melihat kelegaan. Hal yang paling tidak bisa dia terima adalah saat pemakaman ibunya, dia melihat langsung ayahnya dan wali kelas guru Fang berpegangan tangan. Oleh karena itu, saat kuliah, dia tinggal bersama keluarga Lu Xingyan. Sejak saat itu, berapapun pesan yang dikirim ayahnya, dia tidak pernah membalas. Sekarang ayahnya telah tiada, dia tidak lagi memaafkan atau membenci. Lu Xingyan mengatakan dia masih punya satu kesempatan. Sebelum pergi, ayahnya berpesan, berharap dia bisa membacakan eulogi di upacara perpisahan. Shen Xingruo bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Shen Xingruo ingin memberi dirinya kesempatan untuk berdamai, bersedia memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Pada hari upacara perpisahan, Shen Xingruo telah menyiapkan euloginya. Sebelum naik ke panggung, Lu Xingyan ragu-ragu bertanya padanya, jika ayahnya masih hidup, apakah dia bersedia untuk maju dan berkomunikasi. Shen Xingruo berpikir bahwa belum terlambat untuk maju sekarang. Lu Xingyan masih ingin mengatakan sesuatu. Pembawa acara telah mengundang Shen Xingruo untuk memberikan pidato. Shen Xingruo menceritakan tentang hubungan yang tidak baik dengan ayahnya selama bertahun-tahun,
tetapi sekarang dia ingin melepaskan segalanya. Dia hanya berharap ayahnya bisa beristirahat dalam damai selamanya. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria tiba-tiba bertepuk tangan dan keluar. Yang mengejutkan semua orang itu adalah tokoh utama dari acara pemakaman. Shen Xingruo juga terkejut, ayahnya berdiri di samping dan berterima kasih atas kata-kata yang baru saja diucapkannya. Dia mengundang teman-teman dan kerabatnya untuk mengadakan upacara ini hanya untuk melihat bagaimana reaksi semua orang ketika mereka tahu dia meninggal. Melihat Shen Xingruo bisa memaafkannya, semuanya sepadan. Akhirnya dia juga berterima kasih kepada Lu Xingyan yang telah bersamanya mengadakan upacara ini. Shen Xingruo setelah sadar langsung pergi dengan marah. Lu Xingyan mengejarnya untuk menjelaskan. Tadi dia belum sempat mengatakan yang sebenarnya kepada Shen Xingruo. Shen Xingruo tidak bisa menerima penjelasan ini sehingga langsung marah. Kali ini ayahnya mengejar dan bertanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Shen Xingruo dengan marah melempar mikrofon. Apa yang ingin dia katakan sudah dia katakan di atas panggung. Sekarang dia tidak ada yang bisa dikatakan. Ayah meminta maaf kepada Shen Xingruo. Melakukan ini hanya ingin memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Tepat pada saat itu, seorang wanita mengambil mikrofon di tanah, mencibir ayah Shen Xingruo yang suka berbohong. Shen Xingruo menoleh, melihat orang yang datang adalah Guru Fang, istri kedua ayahnya. Ayah Shen Xingruo menghentikan Guru Fang agar tidak berbicara lagi, menyatakan bahwa dia tidak lagi mencintainya. Keduanya berpisah secara damai, tetapi Guru Fang menuduh bahwa selama beberapa tahun dia sakit, dia telah berlarian ke sana kemari, bahkan kehilangan pekerjaannya. Ayah Shen Xingruo mengatakan dia pergi ke luar negeri untuk berobat, tetapi belum genap setengah tahun dia sudah memiliki orang baru. Setelah berbicara, Guru Fang menunjuk ke wanita di samping ayah Shen Xingruo, membuktikan bahwa ini adalah orang baru. Orang baru itu lebih tua dari Guru Fang dan ayah Shen Xingruo sudah putus. Dia dan ayah Shen Xingruo adalah cinta sejati. Guru Fang tidak rela maju untuk mengajari orang baru itu. Keduanya bertengkar, situasi langsung kacau. Shen Xingruo benar-benar tidak tahan sehingga dia segera pergi. Tapi baru beberapa langkah, sebuah mikrofon terbang dan langsung mengenai dia sampai pingsan. Ketika Shen Xingruo terbangun, dia menemukan dirinya di rumah sakit. Lu Xing yang sedang duduk di samping tempat tidur, dia juga buru-buru meminta maaf, seharusnya tidak menyembunyikan kebenaran. Pagi ini saat dia memeriksa prosedur, ayah Shen Xingruo tiba-tiba muncul. Dia juga terkejut, awalnya dia tidak setuju untuk menyembunyikannya dari Shen Xingruo. Tetapi ayah Shen Xingruo memohon dengan sangat, mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan hidup lama lagi. Harapan terbesarnya adalah Shen Xingruo bisa memaafkannya. Dia berpikir bahwa Shen Xingruo juga ingin memperbaiki hubungan, merasa ini adalah kesempatan bagus, jadi dia setuju untuk membantu ayah Shen Xingruo. Shen Xingruo setelah mendengar semuanya, dengan marah mempertanyakan hak apa yang dimiliki Lu Xingyan untuk memutuskan menggantikannya. Dia baru bisa melepaskan kebenciannya jika ayahnya sudah meninggal. Karena ibunya tidak meninggal karena sakit, melainkan dibunuh oleh ayahnya. Tahun itu Shen Xingruo berada di kamar mendengar ayah dan ibunya bertengkar lagi. Ayah ingin bercerai, ibu memohon agar tidak bercerai. Dia ingin memberikan keluarga yang utuh kepada Shen Xingruo, tetapi ayah berpikir bahwa mereka berdua bersama hanya akan menambah penderitaan. Ayah bersikeras lalu membanting pintu dan pergi dalam kesedihan. Ibu sangat sedih sehingga dia memilih untuk pergi selamanya. Shen Xingruo melihat langsung ibunya meninggal. Gambar itu akan menjadi rasa sakit yang abadi di hatinya, dan semuanya disebabkan oleh ayah. Dia tidak bisa tidak membenci ayah. Lu Xing yang tidak menyangka Shen Xingruo harus menanggung rasa sakit yang begitu mendalam. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tindakannya telah menyebabkan luka yang lebih besar pada Shen Xingruo. Mengetahui Shen Xingruo tidak ingin bertemu dengannya, dia hanya bisa diam-diam melindunginya di lantai bawah rumah sakit. Untuk membuat Shen Xingruo merasa lebih baik, dia mengirim pesan kepada Yuxi, meminta Yuxi untuk menghibur Shen Xingruo. Yuxi tidak senang Lu Xing yang telah melukai Shen Xingruo lagi. Dia mengakui bahwa dia sudah lama menyukai Shen Xingruo, melihat Shen Xingruo masih tidak bisa melupakan Lu Xingyan, jadi dia hanya bisa berada di sampingnya sebagai teman. Sekarang dia ingin mengambil kesempatan sekali ini, berharap Shen Xingruo bersamanya meninggalkan tempat ini, memulai kehidupan baru. Shen Xingruo menjelaskan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai teman, jika di kehidupan ini dia hanya bisa mencintai satu orang itu hanya bisa Lu Xingyan. Yuxi melihat Shen Xingruo begitu teguh, sehingga dia merasa menyesal. Namun dia memberitahu Shen Xingruo bahwa sebelumnya dia telah menyatakan perasaannya kepada Lu Xingyan. Shen Xingruo tidak menyangka Lu Xingyan sudah lama tahu Yuxi menyukainya. Tapi ketika Lu Xingyan cemburu, dia malah menyalahkannya karena curiga tanpa alasan. Dia merasa bersalah pada Lu Xingyan. Setelah keluar dari rumah sakit, Shen Xingruo berinisiatif ingin berbicara dengan Lu Xingyan, namun Lu Xingyan menerima telepon dari kekasih baru ayah Shen Xingruo. Mereka melaporkan bahwa ayahnya dalam kondisi kritis, berharap dia datang untuk bertemu terakhir kalinya. Keduanya buru-buru datang ke rumah sakit. Xin Huan
Xian mengakui sejak awal tahun, ayah Shen Xingruo telah didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir. Satu-satunya keinginan Shen Xingruo adalah diampuni oleh Lu Xingyan sebelum dia meninggal, itulah mengapa dia mengadakan pesta perpisahan lebih awal. Tapi pada akhirnya dia tetap merusak segalanya. Shen Xingruo masuk ke bangsal dan melihat ayahnya terengah-engah. Dia mengingat masa kecilnya dan saat-saat bahagia yang singkat. Dia memegang tangan ayahnya, berharap ayahnya bisa merasakan kasih sayang terakhir di antara mereka. Ayahnya sangat puas, menutup matanya dan meninggal bersamanya. Shen Xingruo curhat kepada Lu Xingyan, kedua orang tuanya telah meninggal, sekarang dia hanya memiliki Lu Xingyan. Lu Xingyan memeluknya, berjanji akan selalu berada di sisinya. Shen Xingruo meminta maaf karena Di Jiating telah menyebabkan banyak penderitaan pada Lu Xingyan. Lu Xingyan juga merenung, dia seharusnya tidak melihat segalanya dari sudut pandangnya sendiri. Mencintai seseorang bukan untuk mengasihani diri sendiri, tetapi harus berdiri dari sudut pandang orang lain untuk merasakan seluruh dunia. Setelah ini dia akan melihat segalanya dari sudut pandang Shen Xingruo. Keesokan harinya acara memiliki janji temu baru karena Xi Shen dan Di Jiating mundur. Pasangan He Xiu adalah Di Jiating. Tetapi sebelum syuting, He Xiu mencari Shen Xingruo, berharap Shen Xingruo dapat membantunya mengajak Xi Shen bertemu. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Shen Xingruo menyalahkan He Xiu karena ragu-ragu, dia menyukai Xi Shen tetapi tidak tegas dengan Di Jiating. He Xiu meminta maaf, itu semua salahnya. Tolong Shen Xingruo bantu dia sekali lagi. Shen Xingruo menggunakan alasan syuting tambahan untuk mengajak Xi Shen ke resort. Xi Shen melihat bahwa yang datang menemuinya adalah He Xiu dan secara refleks ingin melarikan diri. He Xiu menghentikan Xi Shen, mematikan earphone mereka berdua, dan menceritakan kepada Xi Shen kebenaran tentang pertemuan dengan Di Jiating selama bertahun-tahun ini. Sebelumnya, dia telah menolak perasaan Di Jiating untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan Xi Shen. Dia juga mengumumkan bahwa dia akan menjelaskan kebenaran kepada Di Jiating. Setelah menjelaskan, He Xiu memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Xi Shen. Dia telah menyukai Xi Shen sejak sekolah menengah, selalu diam-diam peduli pada segala hal tentang Xi Shen. Ini semua karena kepribadiannya yang ragu-ragu sehingga dia melewatkan Xi Shen. Dia sangat berterima kasih kepada program ini yang memberinya kesempatan untuk bertemu Xi Shen lagi. Kali ini dia tidak ingin melewatkannya lagi. Xi Shen mengungkapkan perasaannya secara mendalam. He Xiu juga merupakan cinta pertamanya. Dan dia selalu menyukai ketua kelas ini. Tapi dia pernah bercerai sekali, merasa tidak pantas untuk He Xiu. He Xiu tidak peduli dengan masa lalu, hanya peduli dengan masa kini dan masa depan mereka. Dia meminta Xi Shen untuk memberinya kesempatan. Xi Shen akhirnya melepaskan rasa rendah dirinya, setuju untuk menjadi pacarnya. Keduanya berpelukan dan berciuman, manis dan bahagia. Lu Xingyan membawa Shen Xingruo untuk melihat pameran lukisan yang diselenggarakan oleh teman ayahnya. Setiap lukisan di dalamnya adalah Shen Xingruo. Dari usia 3 tahun hingga 16 tahun tidak pernah absen. Pada usia 17 tahun Shen Xingruo meninggalkan rumah. Lukisan ayah mulai kosong, seolah menunggu Shen Xingruo untuk melukisnya sendiri. Shen Xingruo melihat setiap lukisan satu persatu. Dia sangat senang karena sebelum ayahnya meninggal, keduanya telah menyelesaikan simpul di hati mereka, tidak membiarkan penyesalan menjadi rasa sakit seumur hidup. Dia juga sangat berterima kasih kepada Lu Xingyan yang telah melakukan segalanya untuknya, membantunya melepaskan kebencian, mencapai kedamaian sejati. Lu Xingyan memeluknya, berjanji akan berada di sisinya seumur hidup. Tidak lama kemudian, episode pertama disiarkan di seluruh jaringan. Tim produksi mengundang 18 tamu untuk melihat penampilan mereka di layar. Di Jiating datang terlambat, dia mengembalikan kunci mobil kepada He Xiu, mengatakan bahwa kemarin dia terlalu lelah bertemu klien, dia memarkir mobil di luar dan naik taksi pulang sendiri. Kecuali Di Jiating dan Yuxi, 3 pasangan lainnya sedang dalam tahap manis. Shen Xingruo berterima kasih kepada Di Jiating karena telah bekerja sama mempromosikan acara. Tapi Di Jiating berkata dengan samar bahwa acara itu belum berakhir, tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya nanti. Selama menonton, Su Chengyou mengeluh bahwa di 2 episode pertama Lu Xingyan cemburu karena kehadiran Yuxi. Jadi dia melakukan banyak hal tanpa berpikir. Semua orang mendengarnya dengan tertarik. Mendesak Su Chengyou untuk menceritakan lebih banyak. Lu Xingyan melihat semua orang senang. Untuk menambah suasana, dia mengusulkan untuk pergi keluar membeli kue. Mobilnya sedang diperbaiki, kebetulan mobil He Xiu ada di luar pintu. Dia berniat mengambil mobil He Xiu. Di Jiating melihat He Xiu memberikan kunci kepada Lu Xingyan. Ekspresinya menunjukkan kekhawatiran sesaat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua orang tetap di dalam menonton acara yang ribut. Lu Xingyan mengemudi dan menemukan remnya rusak. Sebuah mobil melaju kencang, ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Lu Xingyan mengalami tabrakan dan dibawa ke ruang operasi. Shen Xingruo sangat sedih, dia tidak menyangka hanya berpisah sesaat tetapi hampir berpisah selamanya. Operasi itu sangat sukses, tetapi dokter mengumumkan bahwa kondisi pendarahan intrakranial belum mencapai indeks pemulihan. Lu Xingyan dalam keadaan koma, perlu
perlu dipantau secara ketat. Jika situasinya tidak baik, perlu dilakukan operasi otak. Shen Xingruo begadang semalaman merawat Lu Xingyan, mengenang kenangan yang telah mereka lalui bersama. Dia menangis dan memohon Lu Xingyan untuk segera sadar, jangan pernah meninggalkannya lagi. Yuxi tidak tega melihatnya 2 hari 2 malam tidak makan tidak minum, jadi dia menyuruhnya pulang untuk mandi. Dia akan menggantikannya menjaga di sini. Shen Xingruo baru setuju untuk pulang membereskan. Yuxi mengancam Lu Xingyan untuk segera sadar. Jika tidak, dia akan membawa Shen Xingruo ke Jerman, tidak memberi Lu Xingyan kesempatan lagi. Shen Xingruo dengan cepat kembali ke kamar rumah sakit untuk menjaga kekasihnya. Yuxi hanya bisa menasihatinya untuk menjaga dirinya sendiri. Ketika Yuxi pergi, dia bertemu dengan Di Jiating yang datang berkunjung. Dia masih berpikir Di Jiating menyukai Lu Xingyan, jadi dia memperingatkan Di Jiating untuk tidak ikut campur di antara Shen Xingruo dan Lu Xingyan. Jika berani melukai Shen Xingruo, dia tidak akan pernah membiarkannya. Di Jiating yang mendengarnya marah dan melempar keranjang buah. Di sisi lain, Hsiu merasa tabrakan itu sangat aneh. Di Jiating baru saja selesai menggunakan mobil, Lu Xingyan sudah mengalami tabrakan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Xishen bertanya mengapa dia meminjamkan mobilnya kepada Di Jiating. Hsiu teringat hari ketika dia menjelaskan semuanya kepada Di Jiating. Di Jiating memintanya untuk melakukan satu hal terakhir, meminjam mobilnya untuk menjemput klien di kantor hukum. Dia sedikit curiga Di Jiating telah melakukan sesuatu, tetapi sekarang bagian depan mobil rusak parah, tidak ada yang bisa diselidiki. Keesokan harinya, Shen Xingruo terbangun di samping tempat tidur rumah sakit, gembira melihat Lu Xingyan telah membuka matanya. Dia menangis karena gembira, buru-buru memanggil dokter untuk memeriksa. Lu Xingyan berusaha menghiburnya agar tidak menangis, dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Setelah beberapa hari pemulihan, Lu Xingyan berhasil keluar dari rumah sakit, karena tangan kanannya belum pulih sepenuhnya. Shen Xingruo secara pribadi merawat kebutuhan sehari-hari Lu Xingyan, membantunya menggosok punggung dan mencukur janggut. Shen Xingruo menghargai setiap menit kebersamaan mereka. Di rumah sakit, dia menyadari bahwa mereka telah melewatkan banyak hal. Kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari, dia ingin menebusnya sedikit demi sedikit. Sementara Shen Xingruo menemukan kebahagiaan, Cheng Ju bersumpah akan menjadi istri yang berbudi luhur. Dia bangun pagi untuk memasak sarapan untuk Su Chengyo, berjanji tidak akan marah tidak peduli apa yang dikatakan Su Chengyo. Su Chengyo ingin mengujinya sehingga dia sengaja menjatuhkan cangkir air ke lantai. Chen Ju dengan sabar membersihkan pecahan. Su Chengyo lagi-lagi meminta susu yang terlalu panas ditukar dengan susu dingin. Ketika ada susu dingin dia meminta untuk dihangatkan. Setelah beberapa kali seperti itu, Chen Ju tidak tahan lagi dan marah. Setelah marah, Chen Ju menangis terseduh-seduh, menyalahkan dirinya sendiri karena telah berjanji tetapi tidak bisa melakukannya. Su Chengyo buru-buru memeluknya, menghibur bahwa Chen Ju tidak perlu mengubah apapun. Dia menyukai Chen Ju apa adanya, tidak peduli apa kata orang lain, asalkan mereka hidup bahagia. Kehidupan semua orang semakin baik, Di Jiating tidak tahan dengan kebahagiaan orang lain dan mulai membuat masalah. Kali ini dia bertemu mantan suami Xishen. Acara disiarkan hingga episode 3, topik hangat dan diskusi menempati posisi teratas di seluruh jaringan. Tim produksi, untuk memanfaatkan popularitas, memutuskan untuk merekam satu episode langsung tambahan, tetapi meminta semua orang untuk merekam ulang adegan episode 3. Ketika para tamu tiba, pada saat itu hubungan di antara mereka sedang dalam tahap canggung. Oleh karena itu, ekspresi di depan kamera harus sesuai dengan situasi saat itu. Jangan mengungkapkan perkembangan emosional pasangan terlebih dahulu. 8 orang menjelma menjadi aktor, memerankan adegan pertengkaran dan perselisihan. Di akhir siaran langsung, Shen Xingruo mengucapkan terima kasih atas cinta penonton. Namun, saat ini Li Qi tiba-tiba menyerbu dan menampar Xishen dengan keras. Hsiu, untuk melindungi Xishen, bertengkar dengan Li Qi. Shen Xingruo segera memerintahkan untuk mematikan semua peralatan syuting dan meminta semua orang memisahkan 2 orang yang sedang bertengkar. Dengan sigap mengendalikan situasi, tempat kejadian kacau, tetapi tidak ada yang memperhatikan Di Jiating di sudut ruangan tersenyum puas. Di Jiating untuk menghadapi Xishen dan Shen Xingruo sengaja mencari Li Qi, menunjukkan bahwa Li Qi dipecat dari unit karena seseorang memegang dokumen yang menuduhnya. Dia menyiratkan bahwa Shen Xingruo adalah orang yang menuduh dan Xishen bersikeras untuk bercerai agar dapat mengikuti program kencan dengan orang lain. Sungguh menyedihkan, dia tidak tahu apa-apa. Li Qi percaya pada kebohongan Di Jiating, itulah sebabnya dia membuat masalah di tim produksi program. Tim produksi berdiskusi dengan platform untuk menghapus adegan Li Qi menerobos masuk dan adegan Hsiu menggunakan kekerasan. Namun, video asli dengan cepat menyebar secara online, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kebenarannya. Semua orang mengutuk Xishen dan Hsiu karena melanggar etika. Shen Xingruo menemukan bahwa sudut pandang video asli bukan dari posisi staf, melainkan dari sudut pandang Li Qi. Artinya, Li Qi telah menyiapkan peralatan syuting, dan dia dapat menghindari keamanan untuk menyusup ke lokasi syuting dari pintu lain. Ini menunjukkan bahwa
dia sangat akrab dengan lokasi tersebut, Shen Xingruo curiga ada mata-mata yang bersekongkol dengan Li Qi. Untuk menemukan mata-mata itu, dia memutuskan untuk memainkan sebuah sandiwara. Shen Xingruo dan rekannya memanggil semua staf, mengumumkan penangguhan sementara program untuk reorganisasi. Waktu pemulihan akan diumumkan kemudian. Tepat pada saat itu, Lu Xingyan tiba-tiba menerobos masuk, mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan blogger yang mengunggah video asli. Pihak lawan mengakui ada seseorang yang mengarahkan. Orang yang mengarahkan termasuk di antara staf, dia telah mendapatkan riwayat obrolan mereka. Sekarang dia akan menyeret keluar mata-mata itu. Shen Xingruo menghentikan tindakan Lu Xingyan, menyatakan kepercayaannya pada semua orang di timnya. Lu Xingyan, dari sudut pandang investor, menyalahkan tim produksi karena menyebabkan kerugian baginya. Setelah bertengkar hebat dengan Shen Xingruo, dia menyatakan akan mencari pengacara untuk menuntut ganti rugi. Dua orang baru saja bertengkar, Di Jiating menerima telepon. Pihak lain mengatakan Lu Xingyan dan Shen Xingruo telah memutuskan untuk berpisah. Di Jiating sangat gembira tak terkendali. Tak lama kemudian Lu Xingyan menemuinya, meminta untuk menyusun perjanjian ganti rugi dan mencari Shen Xingruo untuk bernegosiasi. Di Jiating menyarankan Lu Xingyan untuk memberi Shen Xingruo lebih banyak waktu. Siapa tahu semuanya akan berubah, mereka berdua tidak mudah untuk bersama. Cobalah untuk tidak menimbulkan konflik. Tetapi Lu Xingyan mengatakan selama bertahun-tahun, Shen Xingruo selalu hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah mau menyadarinya, sehingga dia benar-benar kecewa pada Shen Xingruo, tidak ingin melanjutkan lagi. Di Jiating berbalik, senyum puas tak dapat disembunyikan di wajahnya. Saat itu Lu Xingyan memanggilnya kembali, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ini dia telah bekerja keras. Di Jiating pergi mencari Shen Xingruo, dia sengaja melihat kamera-kamera yang dipasang sebelumnya untuk merekam program dan menemukan semuanya telah dilepas. Shen Xingruo menangis menceritakan tentang program yang dihentikan dan Lu Xingyan yang menarik modal serta situasinya yang sengsara. Di Jiating dengan pose kemenangan menghiburnya. Dia membongkar semua perilaku Di Jiating, mulai dari Huang Bing yang menuntut ganti rugi dari tim produksi, hingga mantan suami Xishen yang dipecat dari unitnya dan membuat keributan di tim produksi. Semuanya diatur oleh Di Jiating. Ternyata, setelah Shen Xingruo dan Lu Xingyan berakting bertengkar, staf yang berkhianat secara sukarela mengaku. Shen Xingruo sedih karena pengkhianat itu adalah asisten terbaik yang paling dia percaya. Tapi masalah sudah sampai pada titik ini, dia hanya ingin menemukan dalangnya. Asisten itu dengan jujur mengungkapkan bahwa semuanya diatur oleh Di Jiating. Shen Xingruo membiarkan asistennya menebus kesalahan, memintanya menelepon Di Jiating, berbohong bahwa dia telah putus dengan Lu Xingyan. Di Jiating tahu bahwa asisten itu telah mengaku, jadi dia mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Dia yakin Shen Xingruo telah putus dengan Lu Xingyan. Program itu dihentikan lagi, Shen Xingruo telah kehilangan segalanya. Shen Xingruo dengan cepat menghayati perannya, menangis terseduh-seduh karena kehilangan Lu Xingyan. Dia menangis dan bertanya kepada Di Jiating mengapa dia melakukan itu. Di Jiating dengan marah menceritakan alasannya sebelum Shen Xingruo pindah ke kelas mereka. Di antara siswi-siswi, dia dan Lu Xingyan adalah yang paling akrab. Tetapi sejak Shen Xingruo datang, semuanya berubah. Lu Xingyan sepanjang hari terus-menerus mengikuti Shen Xingruo, tidak lagi memperhatikannya. Melihat Lu Xingyan melamar Shen Xingruo di program, dia menjadi sangat marah. Hingga mereka putus, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakan alasan pekerjaan sehari-hari untuk berinteraksi dengan Lu Xingyan. Melihat Lu Xingyan mabuk menerima telepon dari Shen Xingruo, dia takut mereka akan menjalin hubungan kembali, jadi dia menutup telepon, menghapus riwayat panggilan. Dia pikir suatu hari nanti orang yang berdiri di samping Lu Xingyan adalah dirinya. Tak disangka mereka bersatu kembali berkat syuting program. Semua yang dia lakukan bertujuan untuk membuat Shen Xingruo gagal, menjauh dari Lu Xingyan. Shen Xingruo akhirnya mengetahui seluruh kebenaran. Tapi dia sangat bingung, jika Di Jiating menyukai Lu Xingyan, mengapa dia merusak hubungan Xishen dan Hsiu. Di Jiating berteriak, Hsiu miliknya. Pada saat yang paling sulit, Hsiu lah yang berada di sampingnya. Dia tidak mengizinkan siapapun mengambil apa yang menjadi miliknya. Jika tidak bisa didapatkan maka harus dihancurkan. Untuk menghancurkan Hsiu, dia merusak mobil. Hanya saja, dia tidak menyangka, Lu Xingyan tidak sengaja mengemudikan mobil Hsiu. Shen Xingruo telah melihat inti dari Di Jiating. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Dari awal hingga akhir semuanya disebabkan oleh keegoisan dan kepemilikan. Di Jiating tidak peduli. Bagaimanapun juga Shen Xingruo dan Lu Xingyan sudah putus. Semua yang dia lakukan sepadan. Tiba-tiba saat ini Lu Xingyan mendorong pintu masuk, menyatakan bahwa dia dan Shen Xingruo tidak akan pernah berpisah. Di Jiating baru menyadari bahwa dia telah terperangkap, tetapi dia berpikir Shen Xingruo tidak memiliki bukti. Shen Xingruo memegang tempat pisau dan garpu di meja, mengatakan kepadanya bahwa di dalamnya ada alat perekam video. Dari saat dia masuk hingga sekarang, setiap detik telah terekam. Di Jiating yang marah dan malu memegang garpu menyerang Shen
Shen Xingruo. Lu Xingyan, untuk melindungi Shen Xingruo, terluka di tangan. Shen Xingruo dengan cepat mengendalikan Di Jiating, memerintahkan orang lain untuk segera memanggil polisi. Setelah semuanya tenang, Chen Ju dan Su Chengyou melihat desain lamaran. Keduanya percaya bahwa Lu Xingyan akan melamar Shen Xingruo. Satu orang pergi mengonfirmasi dengan Lu Xingyan, satu orang pergi memberitahu Shen Xingruo. Chen Ju tahu Shen Xingruo sangat takut menikah, takut lamaran Lu Xingyan akan menekan Shen Xingruo. Tak disangka Shen Xingruo malah mengatakan desain itu miliknya. Dia ingin melamar Lu Xingyan di episode terakhir program karena cinta Lu Xingyan padanya cukup untuk mengatasi semua ketakutannya. Pihak lain telah menempuh 99 langkah, langkah terakhir adalah dia yang mengambil inisiatif. Di sisi lain, Lu Xingyan menjelaskan bahwa desain itu bukan miliknya. Dia dan Su Chengyou menduga He Xiu mungkin ingin melamar He Shen. Untuk menghindari Shen Xingruo salah paham bahwa dia memiliki niat melamar, dia terus-menerus mengatakan dia suka diam di tempat. Bahkan memberikan cincin lamaran yang sudah disiapkan sebagai barang bukti kepada Shen Xingruo. Keesokan harinya program menyambut syuting episode terakhir. Tiga pasangan tamu akan mengungkapkan arah hubungan mereka pada kencan terakhir. He Xiu dan He Shen memilih memasak. Bagi mereka, makan 3 kali sehari bersama, berbagi hal-hal kecil dalam hidup adalah kebahagiaan terbesar. Hari-hari mendatang mereka juga akan seperti sekarang, bersama, merasakan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari sebelum kencan, Chen Ju menemukan Su Chengyou tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi. Dia yakin Su Chengyou tidak dapat menerima kehamilannya, ingin lari dari tanggung jawab. Pada hari kencan, dia meminta staf untuk pergi ke rumah sakit bersamanya. Ketika Su Chengyou mengetahui bahwa Chen Ju telah datang ke rumah sakit dalam keadaan sangat sedih, dia buru-buru berlari ke rumah sakit. Melihat Chen Ju keluar dari ruang pemeriksaan kehamilan, dia mengira telah kehilangan bayinya. Dengan sedih dia mengaku bahwa menghilang selama sehari adalah karena dia pergi untuk merasakan sensasi melahirkan. Semuanya karena dia terlambat 1 langkah. Chen Ju tidak tega berbohong sehingga dia mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya datang untuk pemeriksaan kehamilan rutin, mengetahui bahwa bayinya masih ada. Su Chengyou memeluk Chen Ju sambil menangis dan tertawa. Di sisi lain, Lu Xingyan tiba di lokasi kencan, melihat ruang lamaran. Dia pikir staf salah jalan, sampai Shen Xingruo mengenakan gaun pengantin memanggilnya. Dia baru menyadari bahwa dia adalah tokoh utama dari lamaran tersebut. Shen Xingruo mengeluarkan cincin yang telah disiapkan Lu Xingyan untuknya, dan cincin yang mereka beli satu sama lain. Bertanya kepada Lu Xingyan apakah dia ingin menikahinya. Lu Xingyan akhirnya menunggu momen impian ini. Berlutut dengan satu kaki melamar Shen Xingruo, keduanya saling bertukar cincin, berciuman mesra di bawah sinar matahari. Program telah selesai direkam, keenam orang itu semuanya menemukan kebahagiaan mereka. Lu Xingyan tahu Shen Xingruo suka bepergian. Dia mengumpulkan semua orang untuk bepergian dan berkencan pada saat yang sama. Keenam orang itu setiap hari merasakan keindahan alam yang ajaib di sepanjang perjalanan. Seperti kebahagiaan mereka terus maju, tidak pernah berhenti. Film ini berakhir sampai di sini hari ini. Silakan suka dan tinggalkan komentar. Dan sekarang, sampai jumpa lagi. Bye-bye.